Kim palsu dibesarkan oleh Haja atau lebih tepatnya, pada hari ini 18 tahun yang lalu. Di rumah sakit murni Kau dan Kim Haja yang asli tertukar asal-usulnya yang sebenarnya adalah keluarga Fong. Tetapi ketika orang tua mendapatkan putri mereka kembali, Fong Qiuchei saya tidak punya niat untuk menyerah. Pikirkan itu kekuatan mental. Tapi nyatanya, itulah niat keluarga. Tujuan utamanya bukan untuk membiarkan Fang mengetik tidak sekarang gaya Ha untuk menikahi Yan Jia. Dan tentu saja yang akan menikah dengan Yan Jia adalah Ha Sakuyan dengan kata-kata juicy pada akhirnya, Shukuyan harus menikah dengan Toyin. Seseorang yang dibicarakan dengan ketakutan saat ini kau adalah pemiliknya. Dari atas ke bawah, Anda harus mendengarkan. Namun, ada rahmat untuk menyelamatkan nyawa ayahmu sebelum dia meninggal. Ayah anak saya dan saya bertunangan. Keluarga yang tidak perlu menjadi keluarga Venus. Anda hanya perlu mengambil keluarga Ha dan menjadi keluarga Ha. Permintaan itu tidak berlebihan. Jati Hajia tidak bisa menolak namun, dengan reputasi biadab keluarga yang tidak ada yang berani menikahi seorang gadis. Tapi entah itu angka keberuntungan atau angka sial. Begitu aku menerima surat itu, keluarga yang melahirkan aku tak mau putriku sendiri menderita. Ayah angkatnya memiliki beberapa kata sendiri. Perhatikan kami membesarkan Anda selama 18 tahun. Sekarang kita hanya akur. Kami telah bersama selama kurang dari setengah tahun. Jika kamu benar-benar menikahi Qiuchoyenra, kami benar-benar tidak bisa. Saya mendengar ini sebelum saya tahu akhirnya. Tapi kemudian dia menatap Pak Chang dan buka, jika Anda menikah dengan saya, Anda berdua akan melakukannya. Kisah nyata. Yan tidak seburuk yang orang katakan. Jika dia tidak seburuk yang mereka katakan, jadi kenapa kamu tidak menikah denganku? Itu pasti kau. Ibu angkatnya Kai melihat penampilannya yang keras kepala, dan berkata Sakuyan Anda harus ingat bahwa ini adalah emas sejati Hajia. Jika kami tidak mengusirmu, itu baik untukmu. Apa yang kamu bicarakan di sini sekarang? Mungkin adalah aku terlalu banyak membaca novel. Jati menurutmu 18 tahun lebih tua dari milikmu. Tapi pada akhirnya dia lupa hubungan duniawi lagi pula ada tali tautan tak terlihat bahkan orang-orang yang telah bersamamu selama bertahun-tahun. Tidak yakin apakah saya bisa. Pada akhirnya, dia menerima pernikahan. Hari pernikahan dirayakan dia sedang tidak ingin melihat pengantin pria. Anda tidak tahu seperti apa penampilan Anda. Saya baru tahu setelah menikah. Aku melemparkanmu 2 kartu bank. Kemudian sibuk melakukan sesuatu. Pada pagi hari pertama, dia bangun jam 8 pagi. Berjalan menyusuri rumah dengan wajah kabur Anda melihat orang-orang bekerja di rumah. Menyiapkan sarapan dan suamimu seperti menguap. Di mana Yen? Pelayan itu mendengarnya dan menoleh. Istri saya sibuk dengan sarapan pagi ini. Aku mendengarnya, dia mengangguk. Bekerja sulit untuk dikatakan di malam hari. Aku tidak bisa melihat hidungku di pagi hari. Pria ini sulit dilihat, tapi kemudian Anda membiarkan diri Anda masuk untuk sarapan. Setelah makan malam, dia mengundang beberapa teman untuk pergi berbelanja. Secara umum, menjadi orang kaya itu mudah. Di rumah tidak melakukan apa-apa, suami masih melemparkan sejumlah besar uang orang bodoh tidak menghabiskannya. Saya melihat istri saya sedikit di pagi hari. Secara umum, Anda tidak terlihat hebat, tapi setidaknya tidak begitu jelek. Saya cukup puas dengan tampilan ini. Dalam rapat telepon, dia tiba-tiba terus menelepon itu membuatmu sedikit tidak nyaman. Aku melempar ponsel. Biarkan asisten melihat apa yang sedang terjadi. Sampai di sini, Vin asistennya berbisik ke telinga. Wanita di rumah baru saja pergi berbelanja. Kesini Haicho, setelah rapat angkat telepon akun Anda baru saja dipotong. Jati berita selanjutnya. Kemudian lagi sebuah berita. Dan kemudian 1 jam seperti itu. Melihat serangkaian pengumuman Hai tertegun kepala, ia menatap Vin. Dia akan membeli rumah baru. Saat ini Vin melihat laporan pelayannya Tiokuyen, lalu dia berkata, sepertinya dia ada di pelelangan. Apa yang dia tawar? Yang diam tidak menjawab. Hatiku sedikit gugup. Dia tidak akan berani melelang sesuatu. Salah di belakangmu. Kalau dipikir-pikir, kau kedinginan. Apa yang dia beli? Wanita itu membeli 2 atau 4 pria muda. Ketika Anda mendengar ini, Anda hanya bisa menghela nafas. Saya pikir istri ini normal.
Di pagi hari, ketika saya mendengar di istana, setelah sarapan, Anda hanya berjalan-jalan di sekitar rumah. Lalu aku pergi ke taman untuk melihat rumput. Saya pikir dia anak yang baik. Siapa yang curiga setelah beberapa jam keluar membeli karisma pria itu benar-benar membuatmu kesal karena dia belum kembali. Nona belum kembali. Menurut mobil wanita itu, dia mendekat. Tiba-tiba, kemuliaan itu limbonya membuat Hai merasa khawatir bukan gadis ini. Pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya Anda kunjungi. Hai dengan cepat bertanya kembali. Bertanya kemana dia pergi tentu saja Finn tidak sungkan. Katanya, dia membawa 4 orang kebar. Namanya tempat berlian. Jika saya ingat dengan benar itu adalah bar seorang gadis tersembunyi bernama Juro. Apakah dia pernah ke sana sebelumnya? Finn menggelang. Kemudian pegang dokumen tipis otoritas sejauh yang saya selidiki selama bertahun-tahun wanita itu selalu baik sebagai wanita. Itu hanya setelah kemunculan wanita lain. Tidak sebaik sebelumnya. Wanita apa? Mulia menatap keluarganya Yen. Dia hanya tahu menghela nafas diam-diam tolong lepaskan dia. Kumohon, kota ini akan segera tahu tentang keluarga Anda. Memeluk anak yang salah namun, keluarga Yen tetaplah ayam yang tembus pandang. Ditipu oleh Hajia sebenarnya, Nona Hasakuyen itu bukan anak kandung Pak Chang. Dia hanya dipeluk oleh orang yang salah. Tapi karena Chang tidak mau menikahi putrinya sendiri cinta untuk Yan Jia, mari kita jadikan dia hantu. Dia baru saja selesai. Tatapan penuh kasih dari pemiliknya. Betulkah? Aku tidak marah karena kamu selingkuh. Tapi Hai marah saat Finn bilang lupa jeti hantu malah saat kau menikah denganku. Bukankah mengerikan menikah dengan keluarga Yan? Hantu kematian tidak tahu apa itu. Zan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin memikirkan dia. Selama Anda tidak membuat nama yang buruk untuk keluarga Anda bisa mengatasinya sendiri. Dengarkan ini, menunjukkan wajah bingung. Bagaimana menanganinya sendiri? Padahal Sao juga istri dari Yen bahkan jika dia berani menanganinya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kedua orang ini hanya tahu cara membunuh orang. Ini menggantikan Shu Kuyan. Setelah Anda menawar, 4 orang ini bawa mereka ke Diamond Plus. Tempat ini adalah bar yang sangat populer di kota Min. Andai kau menginjakan kaki di tanah suci belum lagi Diamond Plus. Ini adalah kelalaian besar. Jelas Kuyan bukan orang yang punya uang. Uang yang baru saja Anda habiskan bukan milik Anda. Kemari dan langsung masuk ke dalam. Orang yang tahu hanya diam. Orang yang tidak tahu hanya diam. Berjalan sedikit lebih jauh ke pintu merah muda yang kuat sekarang keempat pria itu. Saya pikir saya telah memukul seorang wanita. Jeti tangan dan kaki mereka sedikit gemetar. Tapi ketika mereka masuk ke ruangan itu, mereka terkejut. Bagian dalam ruangan tidak semanis kelihatannya. Sebaliknya, ini adalah ruang penyiksaan legendaris. Mereka berempat menatap Sukuyen. Tapi kemudian dia tertawa dan berkata, "Selamat datang 4 orang di tempat berlian ini, adalah surga bagi semua orang." Pada titik ini, saya bertepuk tangan 3 tangan. Berbagai karyawan veteran Diamond Plus segera melangkah maju. Anda juga tidak ingin mengungkapkan identitas Anda. Lihat saja kepalanya. Tolong atur pekerjaan untuk mereka. Kemudian dia berbalik untuk melihat keempat orang itu, menunjuk ke wajah mereka. Mulai sekarang keempatnya akan diberi nama naga-naga, harimau, elang emas. Dan jangan bertanya, karena Anda mengetahuinya cepat atau lambat. Dia melambaikan tangannya pada mereka dan pergi. Salah satu dari 4 wajah keluar. Jadi kita punya pekerjaan, tanggapi dia segera. Itu adalah seorang gadis bernama Lan. Dia bahkan tersenyum lembut. Anda harus berbakat. Anda baru saja memperkenalkan saya di sini. Anda pasti pernah mendengar tentang wanita misterius itu. Tempat ini adalah salah satu miliknya. Diamond Plus surga itu. Coba nikmati sampai Sakuyen kembali ke mansion. Saya melihat semua orang berolahraga. Dengan kompetensi sosial di pagi hari, dia meminta karakter. Dan beberapa aturan suami ini, lihat saja jumlah orang yang diusir. Kau tahu kau di rumah. Bahkan jika Sao sudah menikah. Jadi Anda tidak takut untuk langsung masuk ke dalam rumah. Aku melihat Hai bersama Finn. Berikan salam pada tanganmu. Kalau begitu aku ingin cepat-cepat ke kamar. Tapi dengan sangat cepat dia menatapnya dan berkata,
Kemana Anda akan terburu-buru untuk duduk? Ada yang harus kukatakan. Suaranya lembut dan lembut tapi saya merasa sedikit tidak aman. Mungkin Anda terlalu emosional. Bahkan jika Anda ingin alasan. Saya tidak tahu alasan apa untuk lari. Kemudian duduk saja. Tapi sekarang aku sedang menonton. Hai, pada jarak yang begitu dekat aku pernah mendengar namamu sebelumnya dengan sesuatu. Kilauan itu adalah aura karakter utama. Karena orang tuamu meninggal. Keluarga Yen adalah keluarga dengan sejarah agung selama bertahun-tahun. Kulihat kau memanjat melawan keluarga Yen semakin kuat. Anda sekarang adalah pemilik rumah mereka. Dan orang-orang memanggil Anda dengan nama Yen. Ini seperti rasa hormat mutlak untuk Anda. Anda hanya tidak mengerti. Dengan orang yang bicara dengan bakat hebat. Mengapa Anda ingin menikahi seorang gadis kecil? Semakin Anda memikirkannya, semakin membingungkan. Anda memiliki cacat. Saat Anda memikirkan sesuatu, Anda terjebak. Anda tidak berarti apa-apa. Tapi kebiasaan ini seperti Anda mengekspresikan. Sikap tidak bahagia terhadap lawan bicara terkadang Anda dimarahi karenanya. Tentu saja, dia menatap gadis di depannya sekarang. Membuat Anda berpikir Anda salah di sini. Tapi kemudian dia batuk selama 1 jam dan menatapnya. Kulihat kau habiskan banyak uang pagi ini. Tidak tahu aku membeli orang itu. Seorang pria dengan suami tenang bicara tentang membeli di depan suami Anda. Bos, Anda benar-benar ingin mengganggu Anda? Oke, tentu saja. Aku akan pergi ke belalangan. Temukan pin kerah tapi menurutku, mereka menyedihkan. Jati, ku beli. Dengarkan ini, kelopak mata Hai sedikit berkedut. Hanya karena mereka terlihat sedikit menyedihkan, Anda membelinya. Tapi tahukah Anda bahwa sangat mudah untuk dibicarakan? Lebih spesial, itu dengan status istri keluarga Yen yang sekarang. Semakin mudah menjadi pusat percakapan. Tapi tidak menunggu Hai mencela. Berdiri dan temukan sesuatu di saku Anda. Beberapa waktu kemudian dia datang kepadamu dan membungkuk. Tindakan tiba-tiba itu mengejutkannya. Di sebelah saya bahkan tidak bisa mendapatkannya. Saya berdoa untuk gadis ini dengan hati yang besar. Beberapa menit setelah kanan, mundur beberapa langkah juga. Aku memiringkan kepalaku dan melihatmu tersenyum sebenarnya. Saya tidak tahu apakah Anda suka ini. Hanya saja saya pikir akan lebih baik jika Anda memakainya. Tentu saja saya pikir itu tepat untuk memberi Anda hadiah. Aku lupa untuk segera pergi. Hai, dengan wajah linglung tidak mengerti apa-apa tapi kemudian dia mengulurkan tangan dan menyentuh pin itu. Ternyata kau ke pelelangan. Aku ingin membelikanmu hadiah. Tiba-tiba saya merasa sedikit hangat di hati saya. Mungkin sejak orang tuaku meninggal hingga sekarang. Saya tidak pernah merasakan minat ini. Saya tidak percaya itu datang dari posisi istri. Saya pikir Anda hanya istri saya. Finn selanjutnya melihat keceriaan di wajah Yen tapi dia tidak tahu bagaimana harus menyalahkan Yen atas pembelaannya yang buruk. Atau puji Nona yang pandai membalikan keadaan baru saja di perusahaan. Yangki sangat marah. Yang hilang adalah perceraian segera. Wanita itu baru saja memberikan hadiah. Segera berubah menjadi permen manis yang cerah bling-bling itu yang kau katakan di perusahaan. Tidak perlu menginvestigasi, kan? Sudah lulus belum? Finn sekarang sedang mencari dokumenmu. Tapi setelah membacanya, dia kagum. Anda sudah lulus. Dia lulus 6 tahun lalu. Belum lagi kegagapan heran keduanya orang-orang seperti Hai, yang begitu terkenal. Tampaknya tidak terlalu pemalu. Istri Anda hanya 4-4. Saya lulus dari perguruan tinggi 6 tahun lalu. Jadi ketika dia berusia 14 tahun, dia mulai membaca perguruan tinggi. Apa ini yang disebut jenius? Tentu saja jenius. Jika kemampuan akademisnya sangat bagus, Sao Hajia tidak memanfaatkannya. Dia berusia 58 tahun ketika dia lulus. Hajia telah menerima kembali hak Yuce, mungkin itu sebabnya wanita baru tidak bisa dan dia tidak bisa. Anda memiliki sedikit cemberut sekarang. Namun, untuk seorang genius seperti Shukuyen meninggalkan adalah kesalahan besar. Selain itu, Anda dapat melihat bahwa dia mencintai uang. Jika hanya uang, itu lebih sederhana. Siapkan kontrak untuk istri. Bawa dia ke pasar minggu depan. Posisi sekretaris khusus. Mulia bukanlah orang yang bertanya.
Jeti ketika saya mendengar tugas dari sarang burung cepat dan pergi bekerja. Aku segera naik ke ruang meja, perak dengan orang-orang di rumah. Segera setelah Anda membuka pintu, masuk. Saya melihat anjing itu berdiri di depan cermin. Tidak hanya itu, aku berdiri di depan cermin. Anda terlihat sedikit sombong. Ada sesuatu yang disebut kesombongan. Tapi itu hanya membuatmu merasa lucu. Nona, kamu terlihat cantik. Jangan melihat dirimu sendiri. Orang harus mencintai diri mereka sendiri sedikit. Jika Anda bercerai nanti, Anda akan menjadi wanita yang elegan. Ya, memang benar sebelum setuju untuk menikah. Ada penyelidikan melalui lencana. Kau tahu aku tidak terlalu menyukai wanita. Menghabiskan uang tanpa berpikir. Dan lebih dari itu sulit. Kuyan, aku ingin menjadi tipe yang paling kamu benci. Nona, saya tidak tahu apakah Anda tertarik pada Yanshi. Tiba-tiba aku ingin merekrutmu ke perusahaan. Untuk mendengar tentang sarang burung wajah batu, Kuyan juga sedikit terhenti. Tapi kemudian dengan cepat mendapatkan kembali statusnya tidak dibutuhkan. Bukankah lebih baik menghabiskan uang di rumah? Jika Anda memberi saya makan lebih banyak, Anda akan kehilangan uang. Di depan pertanyaannya, dia tidak marah. Aku bahkan merasa gadis ini sengaja. Tapi apakah itu disengaja atau tidak, saya tidak peduli. Untuk Hai katakan saya hanya ingin membawa seorang jenius seperti Anda ke pasar. Gunakan kesempatan ini untuk memberitahu istri Anda. Zan hanya bisa menjadi kamu. Jangan terburu-buru, pikirkan saja. Tolong beritahu saya di akhir pekan. Berhenti sejenak, kata Hai. Benar, bahkan jika Anda membesarkan lebih banyak anak, Anda tidak akan bangkrut. Hanya saja saya berpikir aku tidak suka menghabiskan uang orang lain. Tentu saja, segera setelah Anda selesai, aku berbalik untuk melihatmu. Tapi satu-satunya yang aku dapatkan kembali adalah senyuman dari Ra. Itu yang tidak ingin Anda bicarakan. Nama ini sepertinya agak aneh. Wanita seperti apa dirimu sekarang? Bukan yang kamu suka. Begitulah cara mantan pacarmu dicampakkan. Kenapa kau tidak datang? Jangan terlalu pengertian padaku. Jika itu tidak hanya membuatmu menampar wajahmu sendiri, jika istri saya tidak mengerti, dia mengerti. Ketika saya selesai, saya hanya meninggalkan Anda gaun itu. Yanshi akan mengadakan pesta kapal pesiar kecil besok. Sudah jelas, jika Anda adalah istri saya, Anda harus ikut dengan saya. Gaun malam ini saya sudah mempersiapkan, saya harap Anda tidak membuat saya tujuh. Ketika Anda selesai berbicara, Anda pergi, Anda hanya mengerutkan kening. Jika itu yang kau katakan pestanya tidak banyak orang, mungkin pria sepertimu juga akan muncul. Tiba-tiba Anda ingin melihat wajah Anda. Aku senang melihat Hai. Pergi melihat betapa menyesalnya dia. Memegang gaun pengantin di tangannya, lalu pikirkan tampilan Hai dengan jasnya. Tiba-tiba kamu tersenyum. Tentu saja, ini adalah Yanjia dari kota Min. Pengagum bukannya tanpa alasan. Malam harinya, dia pergi ke kamar tidur. Tetapi ketika Anda masuk, Anda menemukan diri Anda di tempat tidur. Tentu saja Anda tahu apa yang memberi Anda tempat. Segera setelah Anda naik ke tempat tidur, berbalik untuk memelukmu memang, tapi aku tidak membencinya. Letakkan tanganmu di hidung. Ini benar-benar malam yang buruk. Sedetik kemudian dia mengendus hidungnya dan berbalik ke arah lain. Tapi kamu punya perasaan. Gadis ini sama sekali tidak punya kamar. Saya berpikir terlalu banyak di pagi hari. Tetapi ketika saya bangun di pagi hari, saya tidak bisa melihatnya. Saya pikir Anda tidak tidur di kamar Anda tadi malam. Anda sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Tepat setelah pergi ke toilet, segala sesuatu yang lain, Anda tidak hanya tidur di sini tadi malam. Aku juga tidur di tempat tidur denganmu. Segera setelah Anda pergi ke kamar mandi, aku lihat pakaianmu berubah di sini. Tidak hanya itu, puasnya memiliki seseorang untuk membantunya menimbang krim. Tapi kemarin aku pergi tidur. Kapan kamu tidak tahu apa-apa? Aku tidak peduli dengan pikiran bodohku. Akhirnya aku turun ke rumah untuk sarapan. Tapi sekarang Hai segera pergi bekerja di lantai bawah di dalam rumah. Pada akhirnya, hanya kamu yang tersisa. Ya, tidak ada orang lain. Anda agak memperhatikan. Itu adalah pelayan bernama Shandu. Lihat dia sepenuhnya. Tidak berbeda dengan orang-orang yang terlatih secara profesional. Jelas Anda melihat keluar.
Gadis ini dapat dilihat sebagai lengan hai yang kuat saat Anda sedang sarapan. Bawa ponsel Anda. Wanita kecil itu menelpon. Apakah Anda ingin menjawab telepon? Tentu saja saya lupa mengawasi angka-angkanya. Tak perlu dikatakan, itu nomor Chang. Dia pasti sudah menikah selama beberapa hari tetapi tidak melihatnya kembali. Jetty ada pesta bermain yang akan datang. Meskipun Sao memiliki nama ayah. Tentu saja, dia bukan tipe orang yang suka makan es. 8. Letakkan garpu di tangan Anda dan ambil. Kerbau terkasih, apakah Anda tinggal di rumah yang baik akhir-akhir ini? Kami tidak melihat Anda menelpon, jadi kami sedikit khawatir. Saat ini saya sedang membuat teh dengan 8 cucian. Tunggu sebentar dan saya akan menelpon Anda kembali. Di ujung telepon, dia diam. Kemudian ucapkan beberapa patah kata dan matikan. Aku lupa melihat sikapmu. Cukup Tino, pria ini pasti sedang berpura-pura. Lihat, kamu tidak bisa melanjutkan kali ini. Tapi keluarga Feng ada di kota Liao, sekarang Anda harus pergi ke sana dan melihat. Tapi aku tidak bisa pergi sekarang. Apakah burung itu pulang hari ini? Kata Yan, ajak istrimu ke pesta sore ini. Mendengar itu, hanya mengangguk. Anda masih punya waktu dari sekarang sampai malam. Apa yang harus Anda lakukan selama ini? Haruskah saya pergi perawatan kulit atau berbelanja? Pikirkan saja apa yang harus dilakukan. Cukup membuat kepalamu sakit. Menjadi orang kaya itu sulit. Pikirkan tentang bagaimana menghabiskan uang. Setelah sarapan, memilih untuk tinggal di rumah. Aku pergi ke kantormu mencari buku. Duduk di ruang tamu sambil membaca. 4 wanita masuk saat ini. Dia menatapnya dan menghampiri wanita itu. Orang itu adalah bibiku. Dan kedua gadis itu adalah putrinya. Yang satu disebut Yan Hn dan yang lainnya adalah Yan Lai, pria bergaun merah adalah temannya. Namanya Iplam Tam. Jika Anda berpikir bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi karena saat ini Hai adalah pemilik Yan Jia, jadi Anda tidak perlu menyapa. Sebaliknya, orang-orang harus menyapa Anda, hanya namanya saja yang agak aneh. Sejak dia menginjakan kaki di istana, dia selalu mengawasi. Sampah di sekitar ini seperti mencari seseorang. Dan bibiku, mau tak mau aku berkata duduk tepat di depan Anda. Istri baru Hai benar-benar tidak tahu aturan. Orang dewasa di sini tidak tahu bagaimana menyapa. Tapi setelah dia selesai, hak untuk menutup buku dan mengalihkan pandangan acuh tak acuh padanya, aku tidak perlu minum air untukmu. Kakak iparku, meskipun saya juga nasib kecil, saya mengundang ibu saya untuk membuat teh. Kaca tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia hanya menerima senyum mencemooh darinya. Segera setelah itu, dia berdiri dan berkata, istri saya sekarang adalah istri Tuhan surga. Menurutnya, semua orang menunggunya. Apa maksud pelayan ini? Ibunya membuatku menyapanya. Aku melihatnya marah. Sekarang pikiran bangkit dan membujuk tetapi kemudian lupa untuk berbicara. Bibi, aku belum pernah melihatmu. Jadi saya tidak punya alasan untuk menyapa. Tapi ini rumahku. Anda bisa menerobos masuk. Jika saya menelpon polisi, Anda mati. Dengarkan di sini, Nyonya Liu tahu bahwa keponakan iparnya ini tidak mudah disentuh. Alih-alih mendorong jenderal untuk berpura-pura berbicara, Anda sangat seksi, saya tidak tahu di mana Anda menyukainya. Sebaliknya, pikiran begitu lembut. Rumah ini menyedihkan. Hal favorit saya tentang saya adalah temperamen ini. Orang tidak tahu seleranya, dia petani sejati. Pada titik ini, saya bisa membayangkan semuanya. Ternyata baru. Sakit pohon willow ini dari awal dimaksudkan untuk menjadi masa depan lam-lam pikiran Chohai, meskipun Sao dia juga dianggap sebagai sahabat putrinya. Tampaknya mengendalikan Anda. Tapi sayangnya, untuk waktu yang lama, Yan Jia Hajia ada ciuman lagi. Jadi rencananya bangkrut dalam sekejap. Tapi kemudian Kaca mengatakan pengantin Hai kali ini hanyalah Venus palsu tinggal di Hajia, selalu sabar. Saya pikir saya mungkin datang ke sini dan menakut-nakuti dia sedikit. Ini memberi Anda rasa takut untuk melarikan diri. Tapi tidak menyangka kepribadian Anda jauh dari apa yang mereka ketahui. Meskipun manusia, aku selalu membenci tipe wanita yang kaku, asam dan sombong dan lebay, tapi lihat gambar ini dari wanita seperti itu. Namun,
Kenapa kalian belum bercerai? Ini aneh. Apa yang kau bicarakan? Aku selalu paling membenci orang sepertimu. Tunggu, cepat atau lambat, dia akan menceraikanmu. Aku juga menunggu hari itu. Tolong cepat beritahu dia. Aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia membuat istrinya bosan sampai mati. Jangan katakan. Nyonya Liu menegang mulutnya ke gelas dan pikirannya juga terkejut. Ada ratusan ribu orang di luar sana yang ingin menjadi istrimu. Kau ingin cepat bercerai. Ada apa dengan pikiranmu? Kau benar. Jika Anda ingin membawa ikan ini ke tempat tidur Anda, ya, aku punya cara. Jika Anda sukses, mintalah perceraian lebih awal. Aku benar-benar lelah mati. Lihat penampilanmu. Bukan hanya 3 orang. Mereka berubah dari terkejut menjadi terkejut. Tampaknya apa yang Anda katakan itu benar. Gadis ini benar-benar tidak menyukai Hai sama sekali. Itu tidak benar. Aku benci cepat bercerai. Mengapa begitu aneh? Apakah Anda benar-benar memiliki cara? Sungguh. Tapi pertama, dia menyuruh ikan untuk menunjukkan padanya cara berpakaian. Masuk dan mandi dengan air. Orang bodoh itu seperti vas bunga portabel. Meski konyol, tak ada sistemnya. Meskipun pikiran saat ini marah, tapi dia mencoba tersenyum pelan dan menatap Kuyan, tapi sedetik kemudian aku diberitahu. Bening-bening singkirkan senyum mengerikan itu. Anda terlihat seperti monster. Atau bahwa saya mengatakan yang sebenarnya mungkin Anda bisa menemukan ikan lain. Aku bosan dengan yang satu ini. Kai adalah Hai. Dengarkan aku. Kamu perhatikan pikiran. Sepertinya apa yang dikatakan Kuyan benar. Wajahmu tidak disebut cantik. Tubuhku juga kehilangan sedikit. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Apakah dia benar-benar harus mengubah orang? Apakah ada cara Anda dapat membantu saya? Kemarilah, Huan Hui menyuruh Nona Lu untuk datang. Dia jelas tidak siap. Datang segera dan duduk di sebelah Anda. Kali ini Kuyan berkata, apakah ada pesta sore ini? Di pesta, aku berpura-pura menjatuhkan alkohol ke gaunku. Lalu aku pergi ke ruang istirahat dulu. Saya memberinya nomor kamar ke-69. Dan aku pergi ke kamar 9. Ketika Hai menemukan saya katakan saya di nomor 69. Dia mencari sesuatu seperti anestesi musim semi untuknya. Ayo bawa dia masuk. Kau gila. Kau pikir bisa dibodohi. Jika Anda membiarkan pengikut Anda masuk ke dalam ruangan, mengapa? Dia bodoh. Jadi saya memilih kamar 69 dan 99. Awalnya saya mengubah nomor 9 di kamar 99 menjadi 6. Tunggu orang Hai. Aku akan memperbaiki status quo. Sudah selesai. Nyonya Liu mendengar ini dan mengangguk. Tapi kemudian untuk sesaat, pria di belakang tidak tahu harus berbuat apa. Wanita itu ingin menjual gula di depannya. Haruskah dia menceritakan hal ini pada Yan? Setelah berbicara dan memberikan pendapat mereka 4 orang juga tentang tetapi sebelum Anda kembali ke sarang, Anda berlama-lama di atasnya. Tundukkan kepala di depan Anda. Kakak ipar, maafkan aku. Ibuku tidak bermaksud memisahkan aku dengan Ra. Jangan memperhatikan. Tidak, aku tidak menyadarinya. Tapi apa yang saya lakukan untuk membantunya adalah untuk membantu diri saya sendiri. Adikku, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak bisa mengerti kakak ipar ini. Yang jelas, ada banyak orang yang ingin menikahimu. Tapi kakak ipar ini seperti mencoba melarikan diri secepat mungkin. Sungguh gadis yang aneh. Aku akan pergi ke Kan selama 1 jam. Nona, saya sudah mendengar semua tentang rencana Anda. Sikapnya tampak tak peduli. Akhirnya apa yang ada dalam pikiran wanita ini? Jika Anda ingin menebak, tebak. Sampai sore sekarang juga make up oleh seorang ahli. Dalam profesi aku baru saja melihatmu. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin melompat. Ke sesi 2 aku juga sedikit kaget dengan perilaku orang itu. Namanya Harimau. Dia salah satu penata rias yang paling terkenal tetapi dengan kepribadian yang sulit. Tingkat pendapatannya tinggi. Sepertinya dia hanya dipekerjakan oleh wanita. Hak yang berharga ketika Tiger datang hari ini, dia berlari. Aku ingin menyentuh wajah kecil itu. Rambut panjang Kuyan yang berkilau tidak hanya itu. Dia sedikit gelisah. Sejak saat itu, saya belum pernah melihat wajah Ai yang begitu mulus. Dengan rambut panjang berkilau seperti ini. Gadis peri kecil, bagaimana Anda merawat kulit Anda dengan rambut?
Tentu saja, anjing tidak menyembunyikan apapun. Sementara dia membantunya merias rambutnya. Dia berbagi rahasia perawatan kulit dan perawatan rambut ini sebenarnya bukan rahasia. Itu hanya apa yang Anda pelajari secara online. Dan kemudian Anda mengumpulkannya dan melakukannya. Anda tidak berharap itu menjadi begitu efektif. Setelah riasan dan rambut, Drogo perhatikan gaun malam yang ada di tempat tidur pada saat ini. Dia kagum pada level istrian. Bukan hanya banyak uang. Dia datang ke sini untuk berbaikan. Saya menghabiskan banyak uang untuk gaun itu. Jika Anda menghitung gaun Kia yang tepat, itu sepadan dengan aliansi. Mungkin saya bisa membeli rumah lain. Lihatlah orang-orang memanjakan istri mereka seperti jaring. Daigo sedikit cemburu. Istrimu cemburu padamu. Yenra sangat menghargaimu saat kau memakai gaun itu. Drogo punya pemikiran lain. Mengapa Anda menyembunyikan istri Anda dengan baik? Meskipun wajah Kuyan tidak begitu canggih, tapi berkat kontur ditambah bakat makeup Drogo, Anda sekarang benar-benar cantik. Tubuh Anda tidak perlu diberitahu. Mulus kulit slim shoulder lehernya juga halus. Ditambah gaun bahu sosok fishtail mereka memotong rok mereka untuk memperlihatkan kaki putih panjang mereka. Dengan pinggang sedikit dipotong untuk mengungkapkan lekukan yang sempurna, namun tingkat kemewahan tidak berhenti sampai di situ. Di dada dan di sekitar pinggang Anda ini adalah berlian yang melekat. Ini sangat halus. Rambut panjang hanya sedikit ikal sederhana dan kemudian saya menaruhnya di atas air putih. Kemari dan ambil di kotak perhiasan. Jepit rambut yang diberikan kepada Daigo, dia mengerti apa artinya. Cepat ambil dan pasang di rambut Kosukuyan. Daigo benar-benar bersemangat sekarang. Dia juga seorang gadis udara. Sekarang secantik peri telanjang Nona sudah selesai dan Yanjia menunggu di bawah. Dia hanya mengangguk. Anda belum pernah melihat diri Anda sebelumnya dan Anda telah ditangkap. Bawa pulang. Saat melihatmu, aku langsung tersenyum. Matamu tidak salah. Gaun itu hanya cocok untuk istrimu. Berikutnya posting berikutnya aku berjalan di jalan dan berdiri di depanmu. Aku tidak menunggumu mengatakan apapun. Karena cepat bagi orang untuk mengeluarkan 3 kotak yang berbeda. Matamu sulit dimengerti, namun tindakan Hai selanjutnya mengagetkannya. Buka kotak pertama, dan itu adalah sepasang anting-anting mewah. Lihat gaya batu yang menempel padanya, nilai tidak kecil taruh di dirimu sendiri untukmu. Tindakan itu jangan katakan lupa kaget sehingga baik Vin maupun sesi itu sedikit panik. Lalu ada kotak kedua, kalung berlian. Akulah yang memakaikannya untukmu. Akhirnya sepasang cincin. Ketika mereka menikah, mereka mengadakan pernikahan kecil. Hanya memakai cincin sementara. Saya tidak punya niat untuk membeli cincin kawin. Tapi pagi ini ketika saya pergi untuk membeli kalung, menurutku cincin itu indah. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Memegang tangannya dan memakai cincin itu. Jelas saya tidak mengharapkan pakai kembali untukku. Saya tahu cara memakai yang lain. Tapi sekarang aku tidak tahu apa maksudmu. Tapi lihat rompi Kia, saya melihat pin kemeja yang Anda berikan kepada saya. Itu tidak terlalu berharga. Ini pesta besar. Dan Anda menggunakannya. Apa maksud dari pria bernama Hai ini? Apakah Anda siap? Nona Yen, aku siap. Hai, saya menantikan ekspresi Anda. Benar, hanya tertawa, saya menantikan ekspresi orang lain. Terutama wanita sejati. Jika Anda membiarkan mengetik, aku tahu orang yang tidak ingin dia nikahi adalah dia. Jeti seperti apa? Pikirkan saja raut wajahnya. Cukup untuk membuatmu bahagia. Pesta dimulai lebih awal. Ketua sekarang menjadi salah satu heads. Saya senang dengan orang itu. Jeti saya tidak terburu-buru. Tentu saja mengikuti Hai dan Kuyan selalu ada kehadiran kehormatan dan kehormatan. Bukannya aku takut istri ini ditindas. Aku hanya takut seseorang yang bodoh menindas gadis itu. Dan cukup kehilangan wajah. Segera setelah Anda sampai di pesta, ada banyak jurnalis di sekitar. Dan ingin memotretmu. Kecuali jurnalis, ada banyak perusahaan lain yang menantikannya. Termasuk Tuan Kang dan Tuan Hakyu karena dia mendengar. Sejak pernikahannya di sana, saya belum pernah melihat seorang wanita mengeluh. Lebih menantunya ini tidak berniat mengunjungi keluarga istrinya. Ini lebih dari sekadar memakai topeng. Sepertinya tidak ada yang melihat wajahmu. Tentu saja, orang miskin tidak pergi sendirian.
Dia berdiri dengan sekelompok wanita hebat dari perusahaan lain. Ada reputasi di tempat ini, tapi meskipun aku dibesarkan di pedesaan, aku bahkan tidak bisa bergaul dengan mereka. Hanya ada satu orang yang disebut koboi, nyonya tentara. Dia sepertinya menyukai sepupu Kia, namanya Kota Maudin. Jati ambil inisiatif untuk berbicara dengan Q, tapi semua keharmonisan Q Jie padam sejak lencana muncul. Aku tidak datang sendiri kali ini. Bawa istrimu yang baru menikah bersamamu. Ambil inisiatif untuk menjatuhkan istri Anda. Matanya yang lembut menatapnya. Ini dia, istri. Jelas dengan orang seperti itu, mereka tahu cara berkoordinasi. Letakkan tanganmu dengan lembut sambil tersenyum manis, terima kasih sayang. Pada saat ini, mata terbuka lebar. Dia adalah ibu negara di rumah itu. Orang jalanan utama menikah dengan Hai, tapi mereka semua diambil alih oleh lolongan biarawati. Seperti mencuri segalanya. Bahkan kaki kecil yang melihat Kuyen juga membuka mata mereka. Dan kemudian lihat jembatan. Wanita yang sama. Tapi iklimnya sangat berbeda. Saya tahu itu hanya emas palsu. Tapi sekarang dia adalah istri seorang pengecut. Ini Nona Yen. Itu sudah cukup untuk membunuh keluarga. Ini juga wanita yang dicintai oleh keluarga Yen. Mereka harus melihat wajahmu. Pergi sedikit. Chang menarik Q Giai kembali untuk mengatakan Sao sekarang dia masih sangat menyesal ketika dia menjahit Q Chohoi. Andai dia tahu lebih dulu. Dia adalah seorang pemuda yang cerdas. Lalu dia menjahit Kuyen, tapi sedikit lebih tentang keindahan cinta daripada Kuyen. Mungkin itu cara dia bergerak. Pikirkan di sini. Semakin ia menarik putrinya sendiri untuk melihat Kuyen dan Hai berkata, keluargamu juga datang. Untuk sesaat, ini adalah putriku. Lalu dia melihat ke jembatan. Sampaikan salam pada Yangki. Halo saudara, saya seorang kekasih. Tapi sedetik kemudian sikap Hai kepada Tuan Cha berbeda saat itu juga. Matanya tidak sedikit baik. Kata dingin, aku tidak punya adik sepertimu. Setelah selesai, dia menoleh ke lembut tepuk tangan gadis itu, lalu pelankan suaramu. Apa yang kamu makan denganku? Aku akan menemukanmu nanti. Pada saat ini, Tuhan dan Tuhan dikirim ke sisi Anda. Saya pikir ketika dia melihat kalian berdua, mereka duduk dengan tenang. Aku tidak menyangka dia akan datang padaku. Saya lupa mengatakan bahwa saya telah berpakaian bagus akhir-akhir ini. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana membantu keluarga saya. Itu pria bermata putih. Maksudku, apa maksudmu? Itu sakit kepala. Kuyen, Anda harus ingat bahwa pernikahan Anda ini milik Anda. Seharusnya kau menikahinya dari awal. Siapa yang memberitahumu apa yang kamu ingin dia lakukan? Kemunafikan apa yang menjadi kemunafikan di sini sekarang? Chang sepertinya tidak bisa tetap tenang. Tapi maju selangkah, tapi begitu dia melangkah, Vin dan Du berhenti di depannya. Jelas Pak Chang tidak takut. Dia mengancam, jika kau kurang ajar, aku beritahu media. Anda seorang pelolong yang menempati sarang tamu. Ketika Anda menikah, Anda mencuri dari saya. Tertawa terbahak-bahak selama 1 jam. Kemudian angkat alis Anda. Jati saya bilang pergi melihat siapa yang kehilangan muka. Berhenti sejenak, lanjutnya, benar. Apalagi sekarang statusku adalah Lady Yen. Anda lihat, jika saya kehilangan muka, saya kehilangan muka. Temperamen Hai tidak terlalu lembut. Meskipun saya harap Anda tahu kekuatan Anda, tua dan tidak lama untuk hidup, jangan melawan anak-anak kita. Setelah menunggu, karakter utama sedang menunggu untuk muncul. Tidak ada orang lain adalah Nai. Cangkir dan pikiran orang-orang baik ketika mereka melihat Anda, mereka terus berkedip. Tentu saja dia hanya tertawa dan tidak menanggapi mereka. Saat itu, dia pikir dia tidak bisa melihatnya, jati dia mengabaikannya. Tapi pikiran sepertinya melakukan sesuatu yang salah. Kenapa Kuyen berpakaian sangat berkelas hari ini? Jelas, dia adalah karakter utama. Namun, bahkan jika Anda hangat, jika kau marah, diamlah. Karena rencananya nanti dia harus bertahan, karena jika Anda tidak memegang cepat, yang menderita adalah dirinya sendiri. Sekarang perhatikan istri Anda. Karena dia satu-satunya yang tahu tentang rencana wanita itu. Jika dia tidak hati-hati, itu menjadi lebih buruk. Tidak hanya itu, tampaknya pikiran itu saya sangat bersemangat untuk melupakan diri saya sendiri.
Untuk membangun citra Jiok wanita yang lembut, lihat penampilannya yang tergesa-gesa. Aku tahu aku kurang tidur tadi malam karena hari ini. Ini permainan yang lucu. Dan saya tahu bahwa gelas itu juga Lady Yan. Ia segera berpisah dari ayahnya dan berjalan ke tempat kaca. Dia tertawa dan menyapanya. Nama saya Nona Hajia, senang bertemu dengan Anda. Saat ini pikiran dan hati saling memandang. Lalu mereka berdua menatapku. Meskipun dengan darah, dia adalah wanita sejati. Tapi menakutkan untuk melihat suasana ini. Padahal pikiran dan hati sangat tidak menyukainya. Tapi temperamennya memakan 10 jalan. Kyugie melihat dari atas ke bawah, mereka tidak berbeda dengan orang kaya. Apapun yang mahal, kenakan pada Anda. Tidak hanya tidak ada suasana, Nona, itu juga memancarkan keliaran. Mungkin Anda dan pasangan memiliki arti yang sama. Jadi kami berdua hanya saling memandang dan tertawa. Hai Nona, pertama kali Anda di sebuah pesta. Ini seperti air dingin yang terciprat ke wajah, keras pada semua orang. Tapi aku hanya bisa tertawa kecuali mengangguk. Sampai di sini, Zanla melihat Kuyen. Kau pasti banyak bicara pada kakak iparmu. Pergilah ke kakak iparmu. Lalu bersama-sama, dia dan istrinya pergi ke gadis-gadis lain. Tinggalkan rasa malu di sana. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Kecuali kemarahan di hatiku. Dan salahkan semua kesalahan untuk Cuyen. Jika Anda tidak menikah dengan Hai yang bertanggung jawab sekarang, pasti dia. Tak terduga dari awal sampai akhir. Semua kemuliaan ditangkap oleh lolongan biarawati. Benar. Saya juga tahu bahwa kaca itu tidak baik. Tapi kamu hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah anak-anak kecil ini ingin mati. Jika tidak dipaksa untuk mati. Iblis juga tidak muncul di sini. Tiba-tiba di kejauhan seorang pemuda tampan berjas hitam perlahan berjalan ke arah Anda. Ada anggur di tangannya. Saat melihat tawa, Nyonya Yan menyapa Anda. Saya Bendungan Cao Xiao, aku ingin tahu apakah aku bisa membelikanmu minuman. Sampai di sini, Vini di sebelahmu berkata pelan. Pria di depan saya adalah seorang pria muda. Dia mungkin salah satu dari sedikit teman dekat. Keluarga Yan. Aku lupa membiarkan suamiku kehilangan muka. Dia dengan anggun menerima segelas anggur di tangannya dan kemudian tertawa. Nama saya Hasek Kuyen, istrimu adalah wanita yang menarik. Aku menyembunyikannya darimu begitu lama. Mungkin dia takut kau akan dirampok. Seperti yang saya katakan, saya hanya bisa tertawa. Dia mendesah dalam hatinya selama 1 jam. Saya pikir pria ini atau membuat lelucon seperti itu, ini tidak banyak kemajuan. Tidak lama kemudian, di belakang bergeser ke perasaan hangat tak perlu dikatakan. Saya tahu, orang di belakang Anda adalah Ai. Aku hanya bisa tertawa saat melihatnya. Sejak kapan kamu menempel pada istrimu seperti itu? Saya tahu mengapa, karena istri saya cantik. Sulit untuk menelan. Aku hanya melirikmu dan pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku lupa mengatakannya. Senang bertemu nanti. Itu hanya sebuah kalimat. Tapi cukup untuk mengganggu histeria 1000 tahun. Dia jelas menatapmu dengan lembut. Ayo pergi, saya akan mengajak Anda berkeliling dengan beberapa orang. Anda tidak harus. Anda adalah istri saya. Mereka juga memiliki tangan. Saya tahu ada hasil ini. Anda harus hidup dan mati di rumah. Itu ditimbulkan sendiri pada tubuh. Serangkaian jam kemudian dia harus memasang senyum industri di bibirnya. Awalnya kukira kau bercanda. Tapi aku tak percaya kau menyeretnya ke desa. Maka kamu adalah istriku. Tidak hanya itu. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membantu, tapi Anda tidak akan setuju. Sehingga ketika Anda mendekati pohon willow, Hai membisikkan telinganya, rencanamu dan rencananya aku tahu. Bu, saya akan menjelaskan mengapa. Tapi kamu tidak panik. Bahkan dengan senang hati menarikmu untuk menari. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin menari. Tapi kemudian aku mengikutimu. Saat Anda berayun mengikuti musik, letakkan tangan Anda di bahu dan tersenyumlah. Aku punya suami yang baik. Lepaskan. Kamu benar, Yen. Tentu saja istri Anda benar. Jangan menunggu untuk lupa mengatakan sesuatu. Hai langsung membungkuk untuk mencium bibirnya. Tindakanmu itu tidak hanya mengejutkan pemiliknya. Namun baik Vin maupun Cecily juga berdiri selama beberapa detik. Udara di sekitarnya tiba-tiba membeku.
Dia senang menikmati ciuman dengan istrinya. Tentu kau benar. Bibir Kuyen memiliki rasa yang manis namun bercampur dengan rasa pahit yang ringan, tapi semakin Anda mencium, semakin Anda tidak bisa berhenti. Beberapa saat kemudian akhirnya Hai melepaskan bibir kecilnya, tapi saya segera lupa tidak ada oksigen. Langsung ke dadamu, ia dengan senang hati memeluk istrinya dalam pelukannya. Lihatlah tamu lainnya. Mungkin istri saya sangat cantik hari ini. Aku tidak bisa menahannya sedikit. Tentu saja orang-orang di sini, bahkan jika mereka ingin menyalahkan, saya tidak berani mengatakan, saya hanya bisa mengatakan bahwa pemuda memiliki kesehatannya sendiri. Aku sangat bersemangat sampai mau memarahimu. Aku iri dengan mata merah. Kemudian dia dibawa ke tempat istirahat. Aku melihatmu tertawa. Nona, istirahatlah di sini sebentar dan aku akan bersenang-senang denganmu. Itu hanya tatapan penuh kasih dari luar. Namun, mudah untuk merasa nyaman pergi. Jadi ketika saya pergi, pintu tiba-tiba terbuka. Ini adalah hati dan cangkirnya. Dua pahlawan harimau datang ke sini untuk menuntut keadilan. Tapi suaranya lembut. Ada apa dengan gelas? Apalagi yang Anda lakukan? Jelas, rencana Anda adalah untuk sekarang. Apa maksudmu? Di depan semua orang, aku menciumnya. Nona Ip, apa maksudmu? Aku istrinya. Bahkan sebelumnya, menciumnya dengan lensa juga masuk akal. Saya masih tidak tahu apa yang saya salah tentang. Tapi sedetik kemudian ini seperti menjadi gila dan ingin memukulmu. Tapi dihentikan oleh pengelana. Dia melihat pikiran dan berkata, Nona Ip, ini Nona Yen. Jika Anda berani menggerakkan tangan dan kaki Anda, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa itu bahwa saya adalah istri Hai? Dia jelas orang yang ingin aku tinggal dengan Hai. Sekarang Anda berbicara seperti Anda tidak bersalah. Pada akhirnya, Anda hanya ingin naik ke tempat tidur saya. Katakan berapa banyak uang yang Anda inginkan. Aku akan melepaskanmu dan pergi dari sini. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke langit. Itu semua untuk istrinya untuk menunjukkan. Tetapi ketika Anda melihatnya sekarang, Anda memutar mata. Air mata jatuh. Apa ini? Nona menangis. Normal jika Anda seorang wanita, Anda akan mengalahkan pria lain. Kenapa kamu menangis hari ini? Ada yang salah. Tapi tunggu, dia sepertinya tahu apa yang salah. Dia tidak hanya menangis, tapi merosot ke tanah yang dingin. Air mata jatuh di kaca dan pikiran. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi kau tak seharusnya memfitnahku seperti itu. Hai adalah suamimu. Mengapa Anda merencanakan seseorang untuk mencuri suami Anda? Dikatakan juga kamu mencuri suami orang lain. Dua kata untuk uang. Tapi aku tidak bermaksud apa-apa. Sejak saya menikah, saya tidak menghabiskan sepeser pun. Ini adalah tangisan sedih yang membuat kaca sedikit menakutkan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sedetik kemudian, tidak ada perintah. Bahkan orang tua dari Centrifuge dan Centrifuge ada di sini. Wajah mereka sangat marah. Saya tahu istri ini bermain. Tapi pimpin koordinasi untukmu, bantu dia berdiri dengan lembut. Apakah Anda memiliki kekuatan yang lemah? Menggelengkan kepalanya, saya merasa sedikit marah. Jalang, apa yang kamu lakukan? Sebuah tamparan bergema sentuhan daging Via. Sudah waktunya bagi semua orang di sini untuk diam. Yang keluar adalah Hai. Yang mendapat seluruh tamparan adalah gelas. Jangan beritahu Nyonya Liu sekarang. Bahkan jika itu satu-satunya burung. Ayahnya muncul dan tidak bisa menyelamatkan situasi. Pada titik ini, Anda harus meletakkan tangan Anda di belakang Anda. Mata gelap melihat kaca dan pikiran, apakah Anda sudah cukup mengacaukannya? Dipukuli itu bodoh. Mereka diancam karena takut kehilangan rahasia mereka. Aku terkejut melihatmu. Seseorang seperti Hai. Aku belum pernah memukul seorang wanita sebelumnya. Sekarang di depan banyak orang memukuli sepupu saya. Aku rindu berada di koran besok. Sepertinya Yanxi bernasib buruk. Tapi sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Kau dengan agresif memegang Teh Kuyen, benar-benar menyelimutinya sebagai harta karun. Tapi dia tidak ingin menjadi lemah. Dan kemudian dia bangkit. Menunjuk ke samping Kuyen sepupu. Jangan tertipu olehnya. Dia jelas tidak ingin menikahimu. Sikapnya hari itu jelas berbeda sekarang. Dia hanya ingin menyingkirkanmu secepat mungkin. Pikiran Anda mengangguk.
Padahal Sao sekarang adalah hukum langit dan bumi dengan keluarga ini yang mendukungnya. Dia tidak takut. Dan tidak hanya itu, tetapi juga untuk melihatnya. Nona, hari ini kamu mengatakan tidak untuk menikah denganku, dia mengatakan untuk meninggalkannya. Dari awal hingga akhir rencanamu, mengapa Anda membalik seperti itu sekarang? Bicara tentang akting. Anda tahu hal-hal ini dapat diatasi. Saya telah tinggal di Hajia selama bertahun-tahun tetapi masih menyembunyikannya. Ingatlah bahwa Anda memiliki IQ super tinggi. Tidak hanya itu, saya lulus lebih awal dari usia saya. Jadi untuk hal sepele dari kaca dan pikiran ini juga disebut tarian kapak melalui mata pekerja. Dia berpura-pura lemah di belakang punggungnya. Sarang Nyonya Ep, aku tahu kalian selalu berpikir aku tidak layak untuk Yen. Aku juga tahu nasibku. Aku tidak berani mendekatinya selama pesta. Silakan, aku memintamu untuk memaafkanku. Aku hanya putri dari keluarga yang berkecukupan. Tapi aku juga butuh kehormatan. Jangan biarkan lelucon konyol ini menyakitimu. Namaku layar mendengarkan miring di satu sisi, saya pikir wanita ini tepat untuk saya. Dan kemudian kaca menjadi kaku. Hari itu karena mereka sedang terburu-buru. Jadi tidak ada bukti yang memberatkannya sekarang. Wanita cantik selalu beracun. Kemudian dia hanya meliriknya dan pergi. Biarkan pikiran berdiri di sana. Mata Hai menjadi ganas itu menakuti pikiran dan orang-orang di sini. Dispersi otomatis saat ini saya memiliki remote kecil di saku saya. Benar-benar mematikan apa yang terjadi di dalam ruangan. Tidak hanya itu, kamu, berikan tanganmu untuk menghapus air mata yang tersisa di bulu matamu. Saya melihat hasilnya dan tersenyum. Acara sudah selesai, Bu Yen. Kau tak menjelaskan apapun kepadaku. Sejujurnya, tidak ada obi, padahal hatimu juga lebahmu. Aku akan membantumu menyingkirkannya. Jika Anda menyesal, kejar keindahan. Setelah selesai, aku membelakangimu. Dan dengan bangga duduk di meja penghapus riasan, sekarang perintahnya adalah keluar. Harap pesan kamar ini malam ini. Biarkan mereka menunggu. Ketika dia selesai menghapus riasannya, dia berdiri di belakangnya dan menatapnya. Kuyen, kita pasti sudah melakukan kewajiban kita sebagai suami istri. Jika Anda berubah menjadi gadis lain, Anda merah muda sekarang. Telinga merah, jantung berdebar. Sayangnya, orang ini pengkhianat. Dia berdiri dan menatapnya dan berkata dengan lembut, "Terlalu takut bibi, saya tidak bisa melayani suami saya hari ini. Tunggu sebentar, aku akan meneleponmu." Setelah itu, saya memutuskan untuk memegang telepon. Tapi dia memergokiku sedang menatapnya. Anda tidak perlu memanggil orang lain, hanya seorang wanita. Berhenti memaksanya ke tempat tidur. Namun sedetik kemudian ia bangkit dan membetulkan pakaiannya. Aku tak mau jadi pengganggu hari ini. Tidurlah di sini dan aku akan mengantarmu pulang besok pagi. Tapi dia menoleh dan menatapku sambil tertawa. Dunia nyata tak butuh bantuan. Yakinlah, aku tahu. Selama Anda menyuruh saya duduk diam di sudut makan melon, pasti tidak mengganggu kalian berdua. Lihatlah wajah tulus sialan itu. Hai hanya tahu bagaimana caranya tersenyum-senyum hambar kemudian segera katakan tidak. Aku hanya menyukai wanita itu. Keesokan paginya di koran adalah demam tentang kemarin. Tentu saja saya mempelajari artikelnya. Ada cara untuk menilai diri sendiri. Menurut apa yang dikatakan artikel itu, mereka benar-benar melindungi Anda. Tapi jika anak angkat ini disanjung oleh keluarga Yen, mereka juga harus memancing sedikit lagi. Namun, belakangan ini, sikap Kuyen berubah. Tidak mendengarkan mereka seperti sebelumnya. Itu mengkhawatirkan. Ia harus berpikir sebentar saat sarapan. Jika Anda tahu dia adalah seorang pemuda, dia segera mengusulkan pernikahan ini lagi untuk cinta. Aku sekarang menyesal ingin mati. Hubungan yang begitu baik jatuh ke tangan musuh. Tentu saja seorang ibu seperti Nai. Saya melihat putri saya tidak bahagia sejak kemarin. Begitu ayahmu datang dari perjamuan kota itu selalu tidak bahagia. Cinta itu sangat buruk. Nyonya dua tidak diperbolehkan berbicara. Ada apa dengan kalian berdua? Kemarin saya melihat bahwa ayah saya punya masalah. Dengarkan di sini kebanggaan itu seperti membalik saklar dan menangis. Aku melihat putriku menangis. Tentu saja, Bukai khawatir meminta Ra untuk tahu. Ini masalah.
Aku hanya berpikir dia kesal. Si kecil makan bubur 8, dia tahu dia pemuda yang baik. Aku harus menerima pernikahan ini. Itu pria bermata putih. Sejenak, Bukai menatap Pak Chang. Dia mengatakan jika dia tidak manusiawi. Jangan salahkan kami karena jahat. Dia sekarang mengadakan konferensi pers. Ceritakan tentang pernikahan Qiu dengan Yan Jia. Dia mencurinya karena intrik. Dia memintanya untuk kembali ke posisi Lady Yan. Kasih Anda pikir mudah untuk melindunginya sekarang. Kami tidak hati-hati. Itu menggigit kita kembali. Bagaimana Anda menghitung itu? Biarkan wajah rumah kita menjadi hangat. Aku tidak tahan. Apapun yang kamu lakukan. Meskipun aku mengatakan itu, tapi tentu saja dia tidak menginginkan putrinya sendiri. Di depan Anda hanya bisa memikirkan satu cara. Adalah membuat Sao Keqiuhei hamil selama putramu memiliki daging Yan Jia. Tidak peduli seberapa besar Anda menyukainya. Anda juga harus memberinya nama. Dan tentu saja, sangat cepat setuju. Pria elit seperti Hai Ai tanpa bermimpi hanya berpikir untuk memanjat sarang burung. Nyonya Yan dia sangat puas. Di mana Anda bangun pagi? Tidak hanya itu, aku sedang duduk di hotel sambil mengetik laptopku. Di sebelahnya adalah Hai yang juga diinginkan Hai, bahkan jika Anda sedang tidur. Sama seperti orang normal. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Setelah beberapa saat akhirnya aku terbangun. Dia melihat istrinya bermain game. Orang-orang menginginkan suamimu seperti itu. Aku di sebelah, hanya bermain game. Koleksi ini. Kau pria tanpa hati nurani. Tentu saja dia menatapnya dengan takjub. Apa itu? Jalannya adalah Yan Jia yang berperan, tapi pada akhirnya kamu menertawakan saya dan bermain game. Mulut tidak lupa untuk merespon. Anda pergi keluar dan merawat mereka. Apa yang harus menghabiskan waktu bersamaku? Aku sudah bilang dari awal, kita tidak berada di dunia yang sama sekali. Meskipun Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang bijaksana. Tapi jika Anda mengatakan Anda tidak berada di dunia yang sama, itu tidak benar. Sudah jelas sejak usia muda bahwa dia menerima pendidikan terbaik. Pastikan untuk menempatkannya di timbangan. Dibandingkan dengan rumah Venus lainnya ada lebih, tidak kurang. Jika dibilang konteksnya benar-benar dibandingkan dengan keluarga Yan Hajia, bukan apa-apa. Kami belum berbicara tentang Feng Jia. Tapi Hai tidak peduli tentang ini. Saya hanya tertarik apakah Anda tinggal di sini bahagia atau tidak. Saya yakin kita tidak berada di dunia yang sama. Teman-temanku, kamu tidak mengerti aku. Itu sudah cukup. Kurasa aku tidak cocok menjadi istrimu. Anda ingin melipat laptop, tapi aku masih memiliki mata gelapku melihatmu. Aku bilang kau orang yang tepat. Koleksi ini, apakah Anda menginginkannya atau tidak? Aku masih istri yang Anda telah menjadi laki-laki saya sepanjang hidup saya. Maka Anda lebih baik melindungi kantong uang nanti. Jika saya menghabiskan terlalu banyak, kau pasti patah hati. Namun Hai malah tertawa pelan. Aku mengubah mataku untuk melihatmu dengan penuh kasih. Mari kita lihat seberapa cepat Anda menghabiskan uang Anda. Apakah lebih cepat daripada saya menghasilkan uang? Segera setelah semuanya berjalan sesuai rencana, dia menjadi seorang wanita. Keluarga yang dikagumi orang sebaliknya, berita buruk tentang kacamata dan pikiran sangat jauh. Tapi Anda juga tidak terburu-buru. Karena Anda tidak perlu terburu-buru sekarang. Berurusan dengan 2 anak. Orang yang harus Anda tangani sekarang, itu adalah Dewa Surga yang sebenarnya. Dia duduk di sini di tabel persyaratan dengan Anda sekarang. Menyeruput teh susu di tangan, perhatikan baik-baik wajah Anda dan katakan, apa yang kamu inginkan hari ini? Lihat apa yang kamu katakan. Aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jangan salah paham. Bahkan jika cintaku berkata begitu, tapi lihat matanya yang sampah. Benar-benar segalanya. Meniduri wajahnya. Bahkan jika Anda lupa menggunakan lutut, Anda tahu, adikku yang baik pasti mencarimu. Memikirkannya, dia hanya tertawa. Terima kasih banyak, saudari, untuk menjadi begitu baik. Kau bisa pulang sekarang. Lupakan tentang menjadi sehat atau itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Tapi mungkin dia harus bertindak sekarang. Duduk tepat di sebelahnya sambil tertawa dan tertawa. Jika kau di sini, aku tak akan mengundangmu makan malam. Dengarkan ini selama 1 jam.
lalu menatap adiknya dengan iba. Ternyata aku lapar hari ini. Jika mau, Anda bisa tinggal dan makan paketnya. Tidak ada yang kasar tentang orang-orang di rumah Anda. Berhenti sejenak dan lanjutkan. Ke anjing kucing liar Anda bisa memberinya makan dengan baik. Bagaimana denganmu? Adikku tersayang, bagaimana aku bisa membuatmu kelaparan? Setelah selesai, segera memanggil dapur. Memasak sesuatu untuk orang miskin mungkin sekarang. Dia sedang menunggu kesempatan untuk duduk bersamanya. Tapi sayangnya pagi ini sebelum kau pergi, katamu tak pulang untuk makan malam hari ini. Malam juga. Setelah selesai, aku akan makan denganmu. Hingga pagi hari mereka hanya makan makanan ringan, tidak memasak. Saya tidak mengharapkan seekor lalat untuk makan. Mati itu lucu. Segera setelah dapur selesai memasak beberapa hidangan, itu turun dari lantai. Dia berganti pakaian dengan gaun hitam ketat. Melihatnya akan pergi, dia terlihat sangat sedih. Sudah waktunya untuk makan siang. Kemana Anda pergi tanpa menunggu makan siang Anda? Jangan katakan Sesidu bahkan orang-orang di dapur. Dia juga menunjukkan wajah benci. Ternyata adik perempuan suci di sini tidak bermaksud baik. Mengunjungi adikku. Jelas, kau ingin merayu kakak iparmu. Tapi Kuyen tidak marah. Sebaliknya, dia menatapku dan berkata, bahkan, hai mengadakan pesta untuk tidak makan. Saya tidak memberitahu dapur untuk memasak makan siang. Tapi karena kamu bilang kamu lapar, aku menyuruh mereka memasak. Jika Anda lapar, makanlah. Setelah makan malam, seseorang membawa saya kembali ke rumah. Jangan khawatir, kataku pada mereka. Jika Anda tidak makan semuanya, Anda bisa membawanya kembali. Jangan sia-siakan makananmu. Ketika Anda selesai berbicara, segera pergi. Si pengembara seharusnya menemui Tio tapi dihentikan olehnya. Dan sekarang kau tahu kau di sini. Jaga adikmu yang suci. Itu hanya setelah pemotongan pergi. Langsung lepaskan topengnya. Marah untuk bangun dan pergi. Tapi dia bilang kedua, Nona, apakah kamu tidak makan? Tidak, kamu makan sendiri. Kemudian dia marah dan meninggalkan sarangnya. Lihat ekspresi kemarahan. Cukup untuk Sesi. Dan para pelayan tertawa terbahak-bahak. Menunggu perahu berangkat. Lihatlah para pekerja yang mengatakan katanya semua makan dengan nyaman. Dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di sore hari. Tepat sebelum dia kembali. Memiliki sedikitku untuknya. Orang-orang di rumah langsung terkejut. Sejak saat itu, mereka tidak pernah berniat memakan makanan pemiliknya. Meskipun itu sisa, tidak ada hal seperti itu. Hari ini, Nona Cho duduk di meja keluarga Yen. Wanita itu biasa makan. Itu sedikit tidak sah. Jelas, Anda tahu pemikiran itu. Dia angkat bicara dan dia bisa membawa makanan ke dapur makanan ini untuk semua orang. Dan Sakuyen setelah meninggalkan sarang, berkendara ke tempat berlian. Saat Anda masuk, terdengar sambutan yang sangat hangat dari para staf. Baik baru maupun lama sekarang juga Lan mengatakan bahwa 4 orang yang dia bawa bekerja dengan sangat baik. Mereka jelas menginginkan nyawa mereka sendiri. Aku bertanya berkali-kali tentang uang tebusan. Saat ini mereka bekerja di Diamond Place. Tapi Lan bukan pemilik tempat ini. Bukan orang yang membawa mereka masuk. Jadi kami belum memutuskan tebusan untuk mereka. Aku masuk ke ruangan khusus. Ini sangat dekat dengan bagian dalam bar. Orang yang bisa masuk ke sini hanya pengkhianat. Anda adalah pemilik Diamond Place. Dengan nama rumor Gipsy Chu Tuok sebenarnya menurut apa yang dilihat orang luar pada kondisi Chu tahun ini, dia berusia 5-5 tahun, seorang suami dan seorang anak. Tapi mereka semua mati. Saya memulai bar ini pada usia 20 tahun. Bar sekarang berusia lebih dari 5 tahun. Tapi hanya orang dekat seperti manajer Landia tahu usia Tuhan yang sebenarnya. Baru 20 tahun pada usia 55. Dia membuka sebuah bar atas nama Roh Kudus. Jelas, pada awalnya saya pikir Lan adalah pemilik sebenarnya dari tempat berlian. Namun, pemilik sebenarnya adalah Kuyen. Ini adalah seorang gadis berusia 20 tahun dengan IQ yang luar biasa.
bakat, dan ketajaman yang sangat sempurna, sedangkan Shukuyan duduk di kamarnya. Buah naga, salah satu dari 4 pemuda yang dia beli untuk bertarung prize, mengetuk pintu dan masuk. Ketika dia tahu bahwa Shukuyan adalah Adipati Zhou, ini sedikit mengejutkan. Tapi kamu harus tenang. Cutuk, saya ingin bertanya tentang uang tebusan untuk kita. Kau tak nyaman bekerja di sini? Long menggelengkan kepalanya untuk memastikan bahwa di sini sangat nyaman. Ini menyenangkan, tetapi mereka masih diberi label dibeli. Lantas di hati setiap pemuda ada diri yang hebat. Mereka tidak menerima itu, jadi mereka ingin menebus diri mereka sendiri, tapi mereka yakin. Masalah melanjutkan pekerjaan di tempat berlian ini. Mendengarkan itu, dia tersenyum. Letakkan punggung Anda di kursi Anda dan katakan, sejak aku membelimu, Anda bebas. Anda tidak membutuhkan uang untuk tembakan tubuh. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Aku tak punya uang untuk mati. Jelas, Long senang mendengarnya. Saya berjanji kepada Anda untuk tetap bekerja dengan baik. Kemudian dengan senang hati meninggalkan ruangan. Anda terlihat persis seperti anak kecil sekarang. Saya memiliki permen di tangan saya. Masa muda memang mengagumkan. Lan kiri panjang dan masuk. Di tangan mereka ada buku. Catat semua yang terjadi di Diamond Place selama Anda tidak hadir. Sekarang juga Shukuyan melihat pusing, sakit kepala, sakit kepala. Tapi begitu dia mengambilnya, Lan berkata, "Hai, katakan padaku, Anda sekarang adalah Nyonya Yen. Masuk ke parit, mengapa Anda tidak tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga? Untuk apa kamu berguling-guling di sini?" "Nona, judul ini terdengar bagus. Tapi jika saya suka di parit, aku segera menerima keluarga Fang. Anda mengatakan bahwa setan lebih kuat dari setan. Ini adalah kebenaran, keluarga Fang yang sebenarnya. Tapi mereka bukan Fang di kota Min. Ini adalah keluarga terbesar di kekaisaran. Tempat ini ada banyak bakat hebat di negara ini. Sejauh yang Shukuyan tahu, ayah kandungnya adalah Fang Ding, seorang mayor jenderal di Angkatan Darat. Ibu kandungnya pengusaha wanita berbakat dinasti bercahaya. Selain itu, ia memiliki saudara laki-laki bernama Fang. Saat ini menjabat sebagai mayor. Adikku masih mahasiswa. Sejak kecil Fang mereka tidak ingin anak-anak mereka terlalu sombong atau sombong. Saya selalu mengatakan keluarga saya miskin. Mungkin karena itu. Jadi, ketika Anda tahu Anda telah kacau, bersihkan hubunganmu dengan Fang Jia, jangan menerima anggota keluarga secara langsung. Bahkan sebelum itu, suamiku dan aku sangat mencintainya. Tapi kemudian ini semua tentang apa yang disebut uang. Bagaimana dengan Shukuyan? Anda hanya melihat keluarga Anda beberapa kali, tapi kau tak punya niat, atau lebih tepatnya, aku tidak bisa mendapatkan keluargaku kembali. Dia menikah dengan Yankee. Sungguh sial jika mati. Akhir-akhir ini keluarga kekaisaran mencarimu. Mereka juga datang ke sini untuk meminta bantuan. Tapi aku takut kamu tidak menyukainya. Seharusnya menolak, tidak cepat atau lambat kita akan bertemu. Mereka adalah sekitar 80 dari keluarga Fang tua. Aku berjanji pasti ada cinta. Jadi aku akan ke ibu kota. Kemarilah Shukuyan lihat Lan dan pertukangan tempat Jerman diberikan kepada keduanya. Jangan khawatir, bos. Kami memastikan tempat Jerman bekerja lebih baik dan lebih baik. Tentu saja, penilaian tidak salah. Segera setelah Anda sampai di rumah, Hai memberitahu Anda tentang jadwal mereka yang akan datang, dan tentu saja perayaan 8 minggu kaisar itu hal yang paling penting. Sekarang juga saya ingin membiarkan Anda memilih hadiah lagi. Untuk seseorang seperti pria tua itu, mungkin dia tidak suka hal-hal yang membutuhkan uang. Perawatan bahan sebaliknya, dia lebih berharga daripada barang spiritual. Saya pikir menjadi koki. Aku akan membeli rantai besok, kemudian bawa ke kuil untuk membersihkannya. Hanya itu yang cukup untuk kehendak Tuhan. Ketika saya mendengar niat Anda, saya tidak terkejut. Bahkan jika istri Anda normal, Anda juga menunjukkan hal-hal yang tidak Anda kuasai. Ayo pikirkan, mungkin kali ini kau benar. Namun, malam itu ketika dia sedang tidur, saya baru tahu tentang keluarga yang sebenarnya. Mulai mencarimu ini bahkan lebih membingungkan sekarang. Menurut ungkapan cinta, Feng sangat miskin, jadi mengapa mereka punya cukup uang untuk menyewa pencari? Putri, kau pasti tahu sesuatu. Aku diam sepanjang waktu.
Anda ingin bertanya kepada wanita itu atau mengapa? Ketika Hai mendengar Vin berbicara tentang status Sequien, aku juga punya pemikiran. Tapi pasti dengan hubungan mereka saat ini, ajukan pertanyaan tanpa jawaban yang Anda inginkan. Mari kita akhirnya menunggu. Aku menantikan hari kematian Fang tua. Biarkan aku melihat keluarga Fang. Apa itu keluarga Fang yang kau cari? Pedang atau tidak? Sudah jelas, Vin tidak bisa memberikan komentar lagi. Bahkan jika itu adalah urusan Anda sendiri. Seorang karyawan seperti dia seharusnya tidak memiliki pendapat. Vin langsung meminta izin untuk pulang. Hai segera masuk ke dalam kamarnya. Istri masih mood. Selamat malam, aku ingin tertawa. Perlahan berjalan ke arah Anda, tangan besarnya dengan lembut menyentuh menjadi wajah kecil. Kamu bukan tipe gadis yang aku suka. Entah kenapa perasaanku saat ini. Aku ingin bersamamu seperti itu. Tiba-tiba aku takut dengan hari perceraian. Jika Anda sedikit serakah, cobalah untuk menahannya. Mungkin tidak terlalu banyak. Pada akhirnya, Anda hanya bisa menghela nafas. Kalau begitu aku siap untuk mandi. Aku tidak tahu sejak aku menyentuh wajahmu. Dari Queen bangun menikah hampir sebulan. Mungkin ini pertama kalinya aku menyentuhmu. Ketika Anda tidak siap, tiba-tiba wajahnya memerah. Tanganmu besar tapi dingin. Mungkin sebagian darinya. Anda sangat menyesal untuk keluarga Anda. Katakan apa? Anda sekarang adalah keluarga Yan dari klan besar. Di luar dia berpantang dengan murah tapi jauh di lubuk hati Ai benar-benar melayani Anda tapi Anda harus mengatakannya lagi. Untuk dapat pindah ke lokasi saat ini Anda tentu berusaha keras. Pria seperti itulah yang kau sukai. Tiba-tiba Anda dikejutkan oleh pikiran itu. Kau sudah gila. Bagaimana menurutmu? Dia menyukaimu gila. Bagaimana saya bisa menyukai seseorang seperti itu? Dia segera menggelengkan kepalanya. Aku masih mengasihani diriku sendiri karena kamu tampan. Kau psikopat. Tunggu sampai perceraian selesai. Itu hanya akan kembali ke lintasan aslinya. Lalu dia membalikan punggungnya keluar. Saat mandi selesai, tidurlah. Sebelum tidur, dia mencium pipinya. Lalu suara kecil selamat malam Sukuyen tapi aku tidak tahu. Di balik selimut itu, betapa hatimu bergetar jika kau tak pandai menahan diri, mungkin jantungnya melompat keluar. Sekarang ada beberapa pertanyaan di benak Anda. Bisakah Anda dan Hai membuatnya bekerja? Apakah mereka benar-benar bahagia bersama? Jika mereka tetap bersama seperti itu, mereka tidak akan bercerai. Akankah kebahagiaan itu tersenyum padamu? Pertanyaan-pertanyaan itu berlarian di kepala Anda, membuat Anda berpikir. Dan kemudian perlahan jatuh ke dalam mimpi dalam kekacauan sampai hari perayaan Feng Tua. Hai membawa Shukuyen ke ibu kota kekaisaran tidak terlalu aneh dengan tempat ini. Karena sebelum sekolah dia kuliah di Universitas Kekaisaran bergengsi. Kemudian keluarga memaksa Jati dia harus pindah ke sekolah lain di kota Min. Tapi selama berada di ibu kota Anda akan segera akrab dengan semua jalan di sini. Jati Anda dapat melihat bahwa Anda kembali ke rumah. Atau lebih tepatnya, rumah kedua Anda. Melangkah maju untuk mengirim sebuah rumah besar dekorasi gaya memancing antik Anda sedikit terkesan. Ternyata keluarga saya kaya. Ini benar-benar membuat Anda takjub. Tapi kemudian Hai mempopulerkannya sedikit. Keluarga Fang adalah keluarga tertua di negara ini. Ini bukan hanya 100 tahun sejarah. Saya mendengar bahwa nenek moyang Feng Jia sebelum Kia adalah bangsawan asing menurut gelar bangsawan marki sedikit kurang dari seorang adipati. Itu sebabnya telah diberkati oleh nenek moyang kita selama ratusan tahun. Keluarga Fang bekerja dengan lancar tampaknya setiap generasi memiliki bakat yang langka. Menurut penyelidikan, putra tunggal Feng, saat ini dia adalah letnan jenderal di ketentaraan. Menantu perempuan saya adalah seorang pengusaha bertangan dua. Anak yang lebih tua berniat untuk menggantikan ayahnya dan memegang pangkat mayor. Anak bungsu adalah anak sekolah yang jenius iki yang mengerikan. Tapi passion Anda di rumah ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa depan baik untuk negara. Padahal hal-hal ini sudah diketahui. Tetapi bahkan jika Anda memiliki hati, Jati dia dengan lembut mengangguk untuk membuatmu bahagia. Selain itu, Anda tahu itu adikku Fang menuruti Kia dengan sangat pamar. Qiu Chai bahkan tinggal di rumah kumuh, tapi selalu anggap dia harta karun utama dari busur. Sebaliknya, saudara Fang Dip tidak menyukai Qiu Giai.
Mungkin itu kepribadian yang salah. Lebih penting lagi, dia adalah orang yang memiliki teknologi. Saya tidak mengerti sedikit. Seringkali kita memperebutkan komputer. Jeti indeks favorit Feng untuk saudara perempuan saya itu sama. Tidak, kami akan pergi dan menyapa Feng tua sebentar lagi. Sekarang, aku akan membahas tentang Feng. Ini rumahmu yang sebenarnya, tapi mungkin belum waktunya. Tapi segera setelah Tia diberikan 3 wajah yang dikenalnya. Oh, itu bukan ayah angkat yang terhormat Chang. Ibu angkatnya Kai, adikku yang cantik Hakyuche tentu saja. Keluarga bertemu di mana-mana. Kau lari ke ibu kota tanpa melarikan diri. Ingin mati. Apa yang kamu lihat? Flap yang memiliki masing-masing kecil, jangan khawatir. Lakukan saja tugasmu. Lalu Hai pun membawanya ke Feng Feng. Di sini dia berdiri dan dia kagum melihatnya. Karena mereka mendengar bahwa Hajia menikahi putri mereka, tapi mereka tidak tahu dari mana Kia menikahi putri semata wayang mereka. Tiba-tiba aku melihatmu di sini lagi. Dia secara alami memiliki rasa memiliki. Fang butuh Hai untuk terlambat. Kuharap pria tua itu tak menyalahkanku. Anak rumah Anda baru saja menghitung 15 dari 2 rumah. Pada titik ini, dia mengalihkan pandangannya ke Shukuyen. Dia menyuruhnya untuk mendekat padanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia mengalihkan pandangannya padanya. Tapi kamu mengangguk. Kemudian dia dengan cepat pergi ke tempat Tuan Feng. Tuan Feng menyapa Anda, tapi dia juga tidak menjawab. Sebaliknya, katakan padanya untuk menundukkan kepalanya. Saya siap mengingatkan ayah saya. Tapi sedetik kemudian dia mengetuk. Kepalanya terangkat. Suara mencela, anak anjing, Anda tidak tahu bagaimana memanggil Anda ketika dia bertemu dengan Anda. Kau sebut apa, Fang? Jangan bilang kamu imut atau imut. Apakah itu Fang Obedience atau Fang Deep? Aku terkejut dengan tindakan kakekku. Aku benar-benar terkejut. Karena aku tahu bahwa cinta bukanlah keluarga Fang yang sebenarnya. Sepertinya kau belum pernah bertemu keluargamu. Mengapa kakekmu mengenalimu? Ketika dia datang ke sini, dia bertanya, "Ayah, kamu salah paham." Dia tidak. Ini bukan sesuatu yang terlihat seperti ini. Wajahnya tidak berbeda dengan ibunya. Jika dia tidak, siapa? Hakyu, bocah bermata putih itu. Tentu saja Anda memperhatikan. Itu wajah Nona Yen, seperti mendiang ibu. Dan dia berjalan di depannya sambil tersenyum lirih. Nona Yen, bolehkah aku meminjam tanganmu sebentar? Musuh tidak mengerti mengapa. Dia memberikan kedua tangannya kepadanya. Tiba-tiba dia menekan tangannya dengan keras, membuatmu merasakan sakit dan menangis. Wanita di sebelahnya mulai khawatir akan menikah. Sedetik kemudian dia memeluknya. Aku lupa aku menemukanmu. Jangan hanya mengejutkan para tamu di sini, bahkan Hajia panik. Orang yang paling mengejutkan adalah memotong. Oh, tunggu sebentar. Bagaimana Anda tahu ketika Anda hanya menekan satu di tangan Anda? Nenekmu sekarang menyeretmu ke istana. Dia meletakkan matanya di lenganmu. Sampai sekarang kamu percaya? Gadis yang mereka cari sedari tadi berdiri di depan mereka. Hanya Shukuyen saja. Dan kita semua tidak mengerti. Pada titik ini nenek saya berkata ketiga anaknya memiliki karakteristik yang tidak dimiliki Ai. Ini menggunakan tekanan kuat di mana saja di lengan. Dan segera ada bunga kecil. Bahkan jika ada peregangan panjang, bahkan tekan fokus pada satu titik. Hasil akhirnya adalah bunga kecil. Itu tidak bisa dianggap sebagai fitur paling istimewa. Itu hanya bisa dilihat sebagai ciri khas anak Feng Jia. Karena mereka berpikir seperti itu 1000 tahun yang lalu. Anak-anakku berada di bawah kutukan cinta. Setiap kali Anda terluka atau dampak yang kuat, tempat di tubuh mekar ketika dia lahir, itu ada di pelukannya. Kemudian ascendant juga ada di lengan. Dan akhirnya pesta. Dan sekarang aku ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika dia tahu dia bukan putrinya, saya mencobanya beberapa kali, tetapi tidak ada yang keluar. Gadis itu berusia 18 tahun. Dia pikir kamu membencinya. Mereka ingin menggunakan kekerasan sebagai balas dendam untuk putri Anda sendiri. Aku tidak percaya begitulah cara Fang membawaku. Aku bahkan belum menunggu Tuhan memikirkannya. Dia menatapnya dan berkata, "Mengapa Anda mengatakan bahwa keluarga Fang sangat miskin? Sekarang berubah menjadi keluarga dengan sejarah 100 tahun, saya tidak tahu betul bahwa ayah saya miskin. Tidak ada makanan,
Hanya ikan dengan sayuran. Aku tidak tahu kenapa. Semakin Anda melihatnya sekarang. Jika Anda benar-benar seorang putri, dia juga istri Hai dari Yanjie. Mari kita ajukan pertanyaan. Siapa yang bisa menandinginya sekarang? Dibandingkan dengan putri kuno hanya lebih, tidak kurang Phoenix adalah Phoenix selamanya. Sekarang juga Feng menurut dan Fang Dian menatap adiknya kakakku. Tapi itu sangat kabur. Ini luar biasa. Cara orang kaya menerima anak juga aneh. Hanya karena tangannya menekan, bunga itu menerimanya sebagai seorang anak. Ini benar-benar tidak ilmiah. Tidak hanya itu. Disitulah orang tua yang lebih misterius memainkan permainan spiritual. Wajahmu sudah terbiasa menerimamu sebagai cucu. Atau rumah ini aneh. Dengan cepat ia menarik istrinya kembali. Aku menatapmu dengan lembut dan berkata kamu tidak baik-baik saja. Kenapa tidak? Sekarang karena lebih banyak kepercayaan. Dibandingkan dengan yang belum pernah berhubungan. Hai masih pilihan terbaik ketika dia melihat putrinya seperti itu, dia sedikit sedih. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin putriku belum menerima kenyataan ini. Semuanya butuh waktu untuk membiasakan diri. Kakakku punya keberanian untuk berjalan di samping adiknya. Lirih memegang tangannya tertawa bodoh kamu cantik seperti yang aku bayangkan. Sudah ku bilang, Ren, orang tua kita cantik. Kakakku juga memegang komando. Membuat saudari Salba memiliki kecantikan yang biasa-biasa saja seperti Hakyu saya salah dari awal. Saya tidak tahu apakah saya harus menangis atau tertawa. Adikku belum tua. Tapi lidahnya berbatu tapi tidak mengapa Anda menyukainya. Tentu saja untuk memperjelas semuanya. Saya ingin melakukan tes DNA dengan Anda. Awalnya saya agak ragu. Tapi kemudian juga mengangguk Fang pun menurut kali ini baru saja berjalan ke arah adikku. Ulurkan tangan Anda dengan lembut. Hai, saya pria yang baik. Mungkin saudara saya. Hai, tapi ia tidak bisa menangkap tangan kakaknya. Hai menang lebih dulu. Meraih tangan patuh dan tertawa. Hai, nama saya Ben Hai dan dia adalah suaminya. Lihat cuka asam Hai itu benar-benar membuat Xu Qian merasa bahagia. Saya tidak tahu kapan. Aku suka tatapan cemburumu. Mungkin sejak aku menyadari siapa dirimu sebenarnya. Jangan sampai suasana pesta semakin tegang. Untuk melangkah ke platform besar pernyataan perjamuan Tuhan secara resmi dimulai. Saat ini Nai, ia pun melihat ke arah gadis itu. Tentu saja, Anda menarik tangan Anda. Ingatkan istri Anda untuk bersantai. Sains hanya menunggu beberapa jam lagi. Bisa yakin dia seharusnya tidak terburu-buru atau membuatku takut. Bulu tidak perlu dikatakan. Bocah itu benar-benar terpesona oleh musuh. Aku tidak bisa berhenti nongkrong di samping adikku. Cobalah untuk berani. Sebaliknya dengan kemanjaan yang Sakuyen sediakan untuk Feng Dian Hai, tidak senang istri Anda mungkin seorang wanita, tapi anak itu tidak ada. Anda harus tetap berpegang pada istri Anda seperti itu. Dan mungkin Shukuyen lihatlah wajah tak puas dari posisi suaminya. Anda meninggalkan pesta untuk kemuliaan. Lalu datang ke sisiku dan katakan dengan lembut, kenapa kamu cemburu? Saya pikir Anda menggoda saya. Tapi aku tidak percaya kamu tidak takut grosir tidak menempel bagian apapun. Letakkan tanganmu di sekelilingnya. Kemudian miringkan kepala Anda. Aku cemburu, maukah kamu menghiburku? Apa ini disebut? Ini disebut 49 bertemu ke-50. Tapi iblis juga tidak mau menyerah. Dia menyuruhku membungkuk. Ketika Anda di sebelah cium leher Anda dengan lembut. Tapi berciuman tidak benar-benar. Benar. Tarik napas, lalu pelankan suara. Jangan buru-buru ke hotel. Aku menghiburmu. Sekarang Anda benar-benar merasa salah. Anda tidak harus menggoda gadis ini, karena hanya kamu yang menderita. Kulit kepalanya mulai mati rasa karena kata-katanya apakah Anda makan hati hari ini? Saya berani mengatakan itu. Mungkin setelah hari ini, Anda bukan lagi orang yang sama. Itu sebabnya kau memprovokasiku seperti itu. Tapi aku tidak akan menyerah sekarang dengan lembut membiarkan panas masuk ke telinganya dengan suara rendah sedikit lembut berkata aku akan menunggu Nona. Sekarang juga sepertinya kau tahu apa yang kau hadapi malam ini. Dia mendorongnya dengan tangannya dan kemudian memalingkan wajahnya ke arah lain. Wajahku menjadi merah pasangan itu bercanda. Tapi di kejauhan,
Semakin dia mengencangkan tangannya, kamu tidak berpikir hubungan antara keduanya bisa begitu baik. Tapi dia bahkan tidak berani memikirkannya. Shukuyen adalah nyonya ibu kota kekaisaran keluarga Feng. Keluarga khas selamanya tidak pernah bisa mencapai pikirkan tentang apa yang dia lakukan padamu. Apakah sekarang saatnya dia meminta maaf? Setelah jangka waktu tertentu, ia berinisiatif mendatangi pria tua itu. Aku tersenyum dan berkata, kakek saya hari ini adalah Nona Hadiah, bukan nama keluarga. Bukan nama keluarga. Jangan panggil aku kakek. Padahal jaraknya cukup jauh. Dengarkan obrolan. Itu suara mengasihani diri sendiri. Saya sangat menikmati kematian. Tapi beberapa detik kemudian Hai menarik tangan Shukuyen ke samping Feng lalu membawa sesaji yang sudah disiapkan Shukuyen terlebih dahulu. Di Q saya bisa melihat itu hanya rantai biasa. Lalu menertawakannya, tapi dia tertawa. Feng senang. Kamu adalah anak baik kakekku. Meskipun saya belum menerima cara Anda memberi hadiah, cukup untuk mengetahui bahwa Anda adalah seorang pemikir yang teliti. Tidak hanya teliti tetapi juga tidak patuh. Aku hanya menyuruhnya mencari hadiah untuknya. Dan gadis ini berlari untuk membeli pisang. Dia bahkan membawanya ke kuil di gunung. Sepanjang waktu, bolak-balik, menaiki ratusan anak tangga. Tumitku sudah habis. Fang Fangra mendengarnya dan merasa sangat kasihan pada mereka. Cucu perempuan yang kasihan mereka 9 tapi pedagangnya ke-10. Itu hanya semangat seorang pria tua. Tidak akrab, tidak tahu, dan Anda menaruh seluruh hati Anda ke dalamnya. Seberapa besar jika Anda adalah anggota keluarga? Sangat menyenangkan melihat putri Anda berusaha keras. Dia sudah lama mencarimu, tapi tidak ada petunjuk untuk menemukan Haji. Mereka memberitahu saya kemana Anda akan pergi, dan saya tidak bisa menghubungi saya. Untungnya, Anda hidup dengan baik, lupa dan menderita untukmu. Dia tersenyum dan menggilang, meski kau mengabaikan kakakmu, pesta tidak akan berlalu. Begitu melihat hadiah yang sudah ia terima, ia mencibirkan bibirnya kemudian meninggikan suaranya. Ibu dan aku dua melihat bah yang sebenarnya. Bahkan orang asing pun rela memberikan segalanya. Pergi ke kuil. Dan Hakyu adalah Saudia tinggal bersama kakeknya selama 18 tahun. Tapi saya hanya memberi sedikit ginsang. Itu sangat berharga. Saya tidak tahu berapa biaya omong kosong itu. Apakah itu nyata atau tidak? Meskipun Q tahu Fang Dip memarahi wajahnya, tapi dia tidak berani membuka mulutnya. Karena dia tahu, bahkan jika ada orang tua sejati di sini, mereka tidak pernah berani menonjol dan melindunginya. Di sebelah sini, ada Feng Jia dan Yan Jia, dua keluarga terbaik. Karena itu, aku hanya bisa diam. Saya tidak berani mengatakan setengah kata pun. Namun jika sebelum Kia Q cinta tidak terlalu banyak dengan keluarga Fang, mungkin Buan dan Feng menurut untuk mengucapkan beberapa patah kata. Tapi ini adalah profesinya sendiri. Sebelumnya saya tahu bahwa saya bukan putri Feng Jia yang sebenarnya. Merindukan Gong untuk merayakannya, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Juga memiliki toleransi, mereka terlalu murah hati untuk Hakyu. Namun, Shukuyen mengalihkan pandangannya pada Hajah. Rumah ini aneh. Putri saya dibicarakan. Bahwa tanpa mengungkapkan gigi pelindung sah, bahkan jika mereka benar-benar orang tua, Anda harus mengatakannya lagi. Jika Anda tahu sedikit sebelumnya, aku yakin kau akan dekat dengan keluarga Fang. Sayangnya, Pak Chang dan Bukai melahirkan seorang putri. Saya tidak tahu bagaimana berpikir. Aku bahkan belum selesai memikirkannya. Tuan Feng memanggilnya ke sisinya. Aku sedikit terkejut melihatmu. Kamu dengan lembut menganggukkan kepalamu pada titik ini. Dia menyuruhnya untuk menundukkan kepalanya sedikit. Kukira kau ingin mengetuk dahimu. Saat dia menyentuh puncak kepalanya, tersenyum lembut memberitahunya, aku senang kakekmu bahagia. Jika Anda tidak tahu harus tidur di mana hari ini kemudian tinggal di Fengjia, apapun yang terjadi, cepat atau lambat kamu harus kembali ke ibu kota. Mungkin sejauh ini, Kuyen tidak pernah begitu dihargai oleh matamu sedikit bahagia. Bercampur dengan banyak emosi kompleks, saya ingat tumbuh di Haji. Hanya merangkum pencapaian 2 kata kebijaksanaanmu bagus. Jeti kau selalu pidato perpisahan. Anda bahkan dapat menonton jenius. Semakin dia memperlakukanmu seperti manusia. Jika iki buruk, dia pasti segera diusir. Nenek mata gadis itu tidak berbicara, dan dia sedikit tidak sabar.
Tapi kemudian dia menatap Feng dan tersenyum. Maaf mengganggu Pak Feng hari ini. Jika Anda ingin menelpon kakek Anda, hubungi kakek Anda. Entah aku cucu biologismu atau bukan, kau bertekad menerimaku. Kekuatan bawah sadar telah mengubah situasi. Kata-kata pria tua itu jelas. Sekarang, apakah Anda seorang pembuluh darah atau tidak? Kau keponakannya. Hal-hal yang belum pernah Anda terima sebelumnya muncul kembali di depan Anda tidak merasa sangat nyata sekarang. Kakek, jadilah baik. Aku akan membawamu untuk memotong kui. Lokasi yang melekat memang benar bahwa rekan Feng hari ini adalah ketaatan Feng, tapi lihatlah kakek saya bahagia ketika dia di sebelah saya. Bersedia melepaskan posisi itu. Bulu tidak perlu bicara. Jika ada kemungkinan ayah mencintai perempuan, atau ada asosiasi saudara perempuan dari permainan perempuan, sekarang, Ping Vian adalah kepala klub kaki anjing saudara perempuannya. Anak itu benar-benar tergila-gila dengan Xu Kuyen meskipun aku tidak yakin dia adik kandungku. Dia berjalan ke tengah. Karena hari ini kamu mengenal dewa para tetua pakaian Anda memilih untuk bersikap sopan. Tidak ada yang namanya istirahat. Alih-alih melihat Xu Kuyen, dia hanya bisa berbicara dengan lembut. Bening elegan tidak kurang mulia tapi karena kamu bukan Feng. Saat semua melihatmu dan Fang tua bersama ada beberapa bisikan. Si tua Fang dan si tua, saya pikir putri saya tidak bisa menangani situasi ini. Aku diberitahu berbicara tapi sepertinya mereka meremehkanmu. Setelah Anda membawa Feng Feng dekat dengan Patu ambil mikrofon untukmu dan Feng tua dengan lembut bertepuk tangan, halo semuanya, saya seorang profesional. Kali ini dia berusia 80 tahun. Tapi dia senang akhirnya bisa melihat cucunya. Gadis di sebelahku. Ini bukan Fang Sakuyen. Dia resmi menjadi wanita ketiga. Berhenti sejenak dan lihat Hai. Padahal Kuyen dan Hai sudah menikah tapi sekarang Anda harus mengulang beberapa file kecil. Pengacaranya menghubungi keduanya. Pada saat ini, Kuyen, jika Anda tidak menyukai pria itu, gunakan kesempatan ini untuk bercerai. Begitu orang tua itu mengumumkan hal ini, para tamu di sini curiga. Mereka takut orang tua itu akan tertipu. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sekarang semua orang membelah hidung mereka ke arah Anda. Tapi kebalikan dari mengkhawatirkan orang. Dari Kuyen tersenyum, tentu saja, para elit tidak bisa bermain semudah itu. Saat Fang hendak mengatakan sesuatu, langsung ke tempat orang tua itu. Mungkin dia punya harapan dan kasih sayang sekarang. Hampir 25 orang tinggal di Fengjia saat itu. Dia menatap Feng dan tersenyum lembut. Jangan salahkan kakekmu. Dia mengatakan dia berusia 58 tahun dan tidak lagi mendengarkan orang tuanya. Hidup sendiri di luar. Untungnya, Pak Hai tidak mengeluh. Makanya aku nikah sama Yenjia. Lihat apa yang kamu katakan. Dia hidup dengan sangat baik sekarang. Juga tidak lagi disimpan secara teratur dari bar kompang camping di sana. Berhenti sejenak dia meliriknya dan istrinya, karena dia tahu, dua orang yang paling mereka harga adalah kehormatan. Lebih penting lagi, dia adalah seorang wanita. Saya sering pergi ke tempat-tempat yang buruk, seperti bar Kia. Pasti mereka kesal. Bahkan jika itu bayi, itu tidak berbeda. Namun, bertentangan dengan pemikirannya, tawa kemudian angkat bicara, adikku sangat mencintai adik ini. Saya menghabiskan banyak uang untuk menyelidiki. Orang miskin tidak menjawab, tapi sekarang dia akan membebaskan istrinya. Anda berdiri di tengah-tengah semua orang. Bahkan Fang Jia, bahkan Hajia di depan semua tamu. Dia melihat Jati. Kau pasti tahu Berlian Plus ini adalah bar di bawah manajemen Jua. Tidak semua bentuk udang Faina bisa melakukan itu. Tapi selama kamu mau, juga bisa pergi ke sana untuk hidup. Berhenti sejenak, Kuyen musuh pergi ke samping adik kesayangannya Kyugia, lalu dengan lembut letakkan tanganmu di bahunya, tepuk beberapa, dan terus bicara. Menurut apa yang Anda katakan, pada usia 58 tahun, dia tidak bergantung pada keluarganya. Tapi sayangnya, sejak saya berusia 54 tahun, saya telah membesarkan diri saya sendiri. Lihatlah sisi yang membesarkanmu. Ini Tien, Chang dan Nai, Kai. Tiba-tiba dia tersenyum lirih. Apakah Anda benar? Orang tua, Anda jelas tidak berani mengatakan apa-apa sekarang. Karena itu benar seperti yang dikatakan firman Tuhan.
Mereka hanya tahu kau pintar. Tapi saya tidak tahu Anda memiliki kecerdasan jenius. Jati 54 tahun. Saya kuliah. Lalu langsung masuk ke universitas paling bergengsi. Ibu kota. Tapi karena keadaan, Anda harus kembali ke rumah. Belajar di lingkungan berkualitas lebih rendah. Tapi di mana berlian berada, mereka bersinar. Sejak 54 tahun dia tidak mengangkat tangannya bahkan untuk $1. Semua yang Anda miliki ini semua karena hibah sekolah. Mereka tidak hanya tidak meminta uang mereka. Aku berumur 17 tahun. Keluarga punya masalah besar, butuh modal untuk mengelola seperti tidak ada sekarang di Kuyen. Dia yang memberinya banyak uang. Bantu mereka tetap seperti sekarang ini. Tapi sepertinya tidak menginginkannya kembali. Ketika dia menatap Pak Chang diam-diam, dia hanya bisa tertawa. Tampaknya bapak ini tidak bijaksana. Berikutnya adalah ibu yang terhormat. Biarkan saya memberitahu Anda lebih banyak. Pada usia 58, dia dibawa masuk. Sepatu clothes nomor perhiasan kesempatan untuk belajar di sekolah kunci dia juga adikku. Anda pikir itu catatan yang buruk? Kepribadian aku berpakaian seperti orang kaya baru. Tidak ada sekolah yang berani menerimamu. Jika saya tidak menghormati mereka berdua, mereka membesarkan saya. Dia tidak membesarkan saya selama 14 tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda seorang wanita sekarang? Kemarilah, Bu Kai langsung membungkuk. Sudah jelas, karena semua yang Anda katakan sejauh ini adalah benar. Jadi mereka tidak tahu bagaimana menghadapi Anda. Tapi sekarang dia menghampiriku dan menatapku. Tentu saja, pernikahan bukan kebetulan, saya setuju. Ketika saya selesai, tidak hanya Ha Jong yang terkejut, Hai juga cukup terkejut. Mungkin tidak seperti apa yang Anda ketahui. Kamu tidak dipaksa untuk menikah denganku. Ini seperti membuka dunia baru. Dia melihat kekuatan. Ini disebut perawatan kulit. Orang tua dan saudara perempuan saya menyelidiki saya seperti ini. Mengapa kita tidak menyelidiki sedikit lagi? Misalnya dengan Chu. Mereka memiliki hubungan ini satu sama lain. Semakin dia membuka mata untuk melihatnya, saya tidak berani percaya apa yang saya dengar. Tapi kemudian dia hanya bercanda. Apakah Anda dan suami memiliki hubungan? Sampai di sini, aku menghela napas lega. Bahkan Hei pun terkejut. Tapi pada akhirnya hanya tersenyum. Tapi kami sudah lama tidak membiarkan orang bersantai. Tepat untuk berdiri di depan semua orang ini. Bicaralah padaku dengan berani. Tuhan tidak memiliki hubungan. Karena akulah Tuhan. Ruang sunyi datang informasi ini merupakan kejutan regional. Untuk mengatakan Hajia atau Fonjia bahkan anjing itu masih tidak bergerak. Kapan kamu tahu ini? Tapi lihat wajahmu. Anda tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu. Tiba-tiba, saya lupa melanjutkan. Biar aku ceritakan sedikit tentang menikah Yen. Istri saya tidak ingin saya menikahinya. Dia takut dia terlalu tua untuk mencintai. Tinggal bersama putri Anda. Atau bahkan tidak cukup waktu, biarkan putri Anda memancing. Totalnya berbeda, aku takut pada putriku sendiri. Ketakutan akan nama menindasra pada akhirnya, hantu itu mati. Ganti kiula nikah sama Cho hati-hati. Hai berhenti sejenak dia meletakkan tangannya dan menatapnya. Dan kemudian dia tertawa dan berkata, tapi Anda tidak mengharapkan apa-apa. Hai bukan hanya seorang pemuda berbakat, itu sangat tampan. Pikirkan saja tawar-menawar yang masuk ke mulut Anda. Tapi itu dihancurkan oleh orang tua sendiri. Sayang, kamu pasti menderita. Saya tidak tahu seberapa kuat kata-katanya. Tapi pada akhirnya, itu membuatku menangis. Lalu langsung berlari keluar dari aula. Cangkei salah tingkah dan dengan cepat mengejar. Sekarang semuanya sudah beres. Anda dapat dengan nyaman menjalani hidup Anda dengan cara Anda. Itu benar-benar wajah bahagia. Dengarkan sekarang, aku ingin melepaskan lenganku. Dipegang langsung oleh Anda, matamu sangat manis sehingga pantas untuk melihatmu. Nona Yen, kita belum menyelesaikannya. Anda lupa tentang sentuhan manusia. Orang yang tidak beralasan. Aku paling benci orang yang menipuku. Apakah Anda masih berlari tepat waktu? Namun, ceritamu dan Hai bisa dihitung secara perlahan. Di depan Anda, lihat mata Anda yang lain. Anda pikir kali ini saya. Semuanya dikatakan. Keluarga Feng itu adalah nama dunia mungkin saja. Pasti nggak enak tahu anak-anak Kitara.
Batu yang begitu asam sepertinya Anda tidak bisa mengotori tangan Anda. Itu yang kau pikirkan. Tapi sekarang nanepmu datang kepadamu. Sentuh lembut wajah kecil dengan tangan Anda. Maka itu menyakitkan untuk dikatakan sayang. Ini sulit bagimu. Anda langsung bodoh. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatapnya. Tanpa sepatah kata pun dia memeluknya. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak segera menemukanmu. Untuk membuat Anda hangat begitu lama. Ini salah Feng. Aku janji akan mengantarmu pulang nanti. Aku akan menebusnya untukmu 100.000 kali. Kerusakan yang disebabkan haja mereka semua membuatmu membayar. Datang ke istana biasa atau tunjukkan kasih sayang, tapi gadis-gadis hangat seperti ini. Anda tidak bisa berdiri dan melihat. Sementara orang punya perasaan. Seorang dokter di ketentaraan datang. Dia memegangnya di tangannya. Hasil tes DNA antara Kuyen dan Din hasilnya kembali. Tentu saja, hubungan ayah anak dengan darah orang-orang yang ada di sini segera mengubah sikap mereka. Selamat langsung untuk Feng Jia, selamat atas penerimaan Anda. Tapi melupakan itu bodoh. Jangan khawatir tentang kebebasan Anda. Anda tidak memiliki kebutuhan ini. Tunggu sebentar. Anda belum menyetujui apapun. Sepertinya ceritamu dan Feng Jia dan Hajia sudah terpecahkan. Tapi saat Esa Kuyen ya, sekarang bukan Fang Shu Kuyen. Melihat ke belakang, aku hanya bisa melihatmu tersenyum lembut. Dia sekarang benar-benar takut untuk tertawa keras dan berkata jangan tertawa begitu menakutkan. Oke. Ini adalah ancaman kematian yang nyata. Jelas, Feng Jia sangat senang hari ini. Jati tidak ada perilaku yang berlebihan. Atau menekan Hajia dan Sakuyan dan Hei masih mendengarkan kakak mereka dan tidur di sini pada suatu malam. Sementara di dalam, Hai masih duduk di atas ranjang. Anda sedang duduk di depan meja rias. Tetap perhatikan dirimu. Dengan cara yang panas membuat kulit kepala Kuyen berangsur-angsur mati, rasa-rasanya seperti ada api di sekitar. Mencoba membakar dagingnya, ada saatnya kau tak tahan. Dia menatapku dengan tidak sabar dan berkata, apa maksudmu kau menatapku? Bukankah aku sudah menjelaskan padamu bahwa aku adalah Adipati Zhou? Aku tidak ingin bersembunyi darimu. Hanya saja identitas tidak bisa diungkapkan. Usia bahkan lebih sulit untuk dipercaya. Tapi Hai tidak menjawab. Aku hanya melihatnya pergi di belakangnya. Bantu dia melepas perhiasan. Jika saya meletakkan tangan saya di sekitar Anda, sekarang letakkan dagu Anda di bahu Anda dan lihat lurus ke cermin. Jati katakan padaku bagaimana seharusnya kamu menjelaskan menikahiku? Berhenti sejenak, Hai mengelus lembut wajahnya, kemudian berkata istrinya, jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, jangan pernah berpikir tentang potong aku dari hidupmu. Bahkan jika Anda menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari hidupku. Sekarang kamu dibuat bodoh oleh kata-kata Hai. Anda mengatakan berputar-putar untuk sementara waktu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari hidupku. Sejak awal, orang selalu mengatakan itu. Sakit kepalaku, Nini. Hai tidak berani berpikir, gadis ini tidak hanya tak kenal takut. Tapi dengan lembut cium pipimu dan tertawalah dengan senang hati. Artinya, Ra, jika Anda tidak ingin saya pergi, saya tidak akan melakukannya. Saya hanya berharap itu tidak mengganggu Anda nanti. Apa maksudmu di wajah? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kamu sangat pintar. Kamu tidak bisa mengerti. Benar, kan? Saat ini, Hai benar-benar tidak mengerti. Sangat menyenangkan untuk membuat Anda mengerti. Dia segera berdiri dan merangkul lehernya. Berjinjit sedikit lalu bibirnya menyentuh bibirnya. Tindakannya membuat Yan Butu Hai terkejut. Kedua mata terbuka untuk melihat Anda dengan jelas. Tapi kemudian saya tidak melihat. Letakkan tangan Anda di pinggang kecil. Anda sedikit gila menciummu. Tidak sampai Anda jatuh di tempat tidur. Sadar akan apa yang terjadi. Jika makam berlanjut, ada ketukan di pintu. Mereka berdua saling memandang dengan sedikit lucu. Ayo, buka pintunya. Jangan khawatir, kami terus berjalan. Dan itu niatnya. Tapi ketika Anda mencium satu, seseorang mengetuk. Dan sejujurnya, tidak peduli seberapa bersemangatnya Anda saat ini, Anda hancur. Tidak tertarik lagi. Melihat wajah gelapku, aku hanya bisa tertawa. Kemudian arahkan ke pintu. Saya pikir, buka pintunya. Aku tidak mau, tapi aku membuka pintu. Dari saat pintu terbuka tampil di depanmu itu bodoh.
Dia memiliki segelas teh jahe hangat di tangannya. Saat ini, saya dapat melihat bahwa wajah Hai tidak baik. Jeti cepat dan mundur. Ia menyodorkan segelas air putih pada Hai. Itu cukup dingin sekarang. Aku takut Kuyen masuk angin, jadi aku mencampurkan air. Saya harap dia tidak akan sakit. Hai menerima segelas air, kalau begitu jangan biarkan Feng melihatmu. Tapi langsung terima kasih lalu tutup pintunya. Dan kemudian Anda meletakkan teh jahe Anda di atas meja. Terus ingin pergi ke tempat Anda berada. Tapi dia hanya menciumnya sekali. Ada ketukan di pintu, aku menarik napas dalam-dalam berusaha untuk tidak marah. Kemudian melangkah keluar dan membuka pintu, dia hanya tahu bagaimana tertawa. Lihat, rumahmu akan marah. Kali ini pintu dibuka. Anak ini tidak hanya muncul di pelukan dan di bawah bantalnya. Lihat saja sekeliling dan Anda tahu apa yang ingin dia lakukan. Menunggu Feng Dian berbicara langsung lupa tidur, jangan ganggu dia Tuan Feng. Kembali ke kamarmu. Kamu laki-laki. Jangan menempel pada adikmu seperti itu. Saya tidak peduli jika saya menutup pintu. Lalu dengan marah pergi tidur. Anda terlihat sangat marah. Anda hanya tertawa. Lalu dia berkata, aku tidak melakukannya lagi. Bodoh sekali tidak melakukannya. Setelah beberapa saat, itu hilang. Kuyen mengubah namanya menjadi Fang Sak. Kuyen resmi menjadi Lady Tin Kim Fongjia, ibu kota bergengsi. Tidak hanya itu, hubungan antara kau dan aku semakin baik. Awalnya dia menikah denganku. Tujuan memanfaatkan kekuatan keluarga Yen mengukir Hajia. Setelah beberapa saat mereka akan bercerai. Sudah berapa hari aku hidup bersamamu 8. Saya pikir Anda sangat manusiawi. Aku tidak tahu kapan aku menyukaimu. Mungkin karena masa kecilnya yang mandiri. Tiba-tiba seseorang peduli. Khawatir begitu hati meskipun besi di mana-mana batu tidak bisa tidak meleleh. Kisah Kuyen dan Hai sepertinya tetap sama seperti sebelumnya. Tapi karena Feng saya tidak diizinkan untuk menghadiri pernikahan Anda sebelumnya. Sekarang saya ingin mereka berdua memiliki pernikahan sederhana. Mereka sepertinya resmi bersama. Hanya nama perjanjian untuk menerima kembali Fang Jia, seorang bibi yang merupakan rencana awal setelah lebih dari 3 bulan saling mencintai. Untungnya, dia sedang hamil. Kali ini kamu hamil. Dia adalah pemilik rumah mereka. Dari keluarga Fang. Jati Lambang dan keluarga Fang, mereka tidak ingin Anda menderita. Kau hanya tak tahu di mana penderitaanmu. Sejak kau kembali ke keributan, semua orang di bawah sana lebih tahu. Secara khusus, keluarga Sarang. Tidak hanya mereka tidak berani memprovokasi dia, aku tidak berani sebelumnya. Tapi sebelumnya Anda tidak memiliki dukungan. Untuk waktu yang lama, mereka menjemputmu. Dan kali ini Anda memiliki obat yang begitu besar. Mereka benar-benar mendengarkan niat Anda. Belum lagi hati. Sejak terakhir kali saya ditempatkan di depan semua orang. Dia sangat bagus. Kuyen juga mendengar sekarang saya berniat untuk belajar di luar negeri. Kaca juga dimaksudkan untuk pergi bersama. Itu juga bisa dianggap damai untuk sementara waktu. Karena kamu tahu kamu hamil. Sepenuh hati melekat pada istrinya. Saya juga tahu bahwa cinta terbesar Anda adalah uang. Setiap kali saya pulang, pertanyaan pertama yang saya tanyakan, istri, apakah Anda telah menghabiskan semua uang Anda? Jika kau selesai bicara, aku akan pindah. Jika tidak, Anda juga mentransfer uang. Secara umum, tidak ada apa-apa untuk Hai. Yang paling banyak adalah uang. Kehamilan saya cukup sibuk. Anda sibuk menghabiskan uang di bawah tekanan. Bukan hanya uang dari suamimu, tapi uang dari rumah ibumu. Uang spesial dari Diamond Plus. Saya tidak tahu bagaimana mengelola dan mengelola tempat berlian tumbuh. Uang terus-menerus simpanse ke rekeningnya ini memberi Anda tekanan untuk menghabiskan uang. Namun, setelah kehamilan hingga bulan ke-8 dia memutuskan untuk mengembalikan Diamond Plus kepada mereka berdua. Mulai sekarang, tidak ada yang bernama Ju, ambil dari sini. Dan berlian plus ini adalah hadiah pernikahan yang ingin saya berikan kepada Anda. Lan dan kuku pertukangan tindik karena selama ini mereka sudah bekerja sangat keras. Hadiah ini sangat berharga. Sampai hari perhitungan, Anda dapat mengambil semua beban dari pundak Anda. Kau biasa saja, jangan khawatir tentang Ai. Sejak saya tahu istri saya hamil, ada sedikit lebih banyak kehidupan di perut Anda. Saya khawatir dan terburu-buru.
Aku takut aku tidak akan bulat. Tanggung jawab ayah jati sekarang ketika saya lupa melahirkan dengan selamat aku berani bernapas lega. Bayi yang dilahirkannya adalah laki-laki. Bayi baru lahir juga terlihat tidak begitu imut tapi bayinya sangat baik. Bungkus kecil ibu sebagai gantinya, bungkus aku. Makanya sejak aku melahirkan sampai sekarang, Desa tidur sangat nyenyak. Yang tidak bisa tidur nyenyak adalah bukan Hai. Kau tidak perlu begadang merawatku. Yang kurang tidur adalah pengasuhnya. Dan angin tepatnya 2 orang. Mereka adalah kunci untuk merawat pangeran kecil. Orang tua mereka sibuk tidur satu sama lain. Ingat hari Anda menamai putra Anda. Kekuatan untuk melepaskan kekuatan penuh otak. Materi abu-abu juga terus-menerus disiram. Saya tidak tahu apakah saya harus memilih nama Yan untuk sastra atau Yan Lok En akhirnya. Ini sampai ke tangan. Ia memeluk istrinya dan tertawa. Sulit untuk berpikir. Ya, saya mengatakan setiap nama keren. Pada akhirnya, Anda adalah pembohong terbesar. Ia memasukkan tangannya ke baju istrinya. Menyentuh pelan pinggangnya berbisik sulit untuk mencoba yang lain. Saya memesan keduanya lebih cepat dari Anda. Bermimpi, sudah ku bilang. Putraku yang berusia 5 tahun sudah tidak cantik lagi. Istrimu adalah seorang pembunuh. Ekonomi tidak hanya melakukannya, tahu bagaimana menghitung untuk masa depan. Mendengar suami, Anda menjadi seorang ayah dan memikirkan masa depan Anda. Tapi Hai tidak mengatakan apa-apa. Dia memeluk istrinya ke tempat tidur dan menciumnya. Tapi puasa akan mati. Tulisannya juga bagus. Selama kau mengizinkanku, bicaralah padaku dengan benar. Nama saya Sao melalui speaker ya. Tapi Anda tidak harus berpapasan dengan suami Anda. Dia mengikat tangannya pada akhirnya. Bayi itu tidak memiliki nama resmi. Orang tuanya sekarang sibuk membuat saudara laki-laki. Adiknya adalah seorang gadis kecil yang tahu dia sedih. Tapi kau sudah terbiasa.